Shalom teman-teman, di dalam video kita kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Ibu Sofiatul Al-Hayat berkaitan dengan iman Kristen, Islamologi, bahkan juga ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada masa itu. Ini penting untuk kita karena kemudian berguna bagi kita untuk kita berapologetika teman-teman ya. Siapa sih bidat yang sesungguhnya? Mari kita dengarkan penjelasan Ibu Sofiatul. Oke, saya mau lihat dulu nih, berhasil tidak nih share di entire screen? Oke, berhasil. Nah, sekarang mungkin ini Anda nggak bisa dengar suaranya ya, kita lewati saja. Oke, nih, teman-teman. Ini adalah ya yang saya buat mengenai debunk Islam in 5 minutes, tapi videonya agak panjang ya, lebih panjang daripada 5 menit. Kita mau lihat ngecek siapa saja yang mengaku mendapatkan kitab dari surga. Nah, Muhammad mengklaim ada kitab turun dari surga yang namanya Quran, teman-teman. Masya Allah. Ya, ini diklaim oleh Nabi Momo abad ke-7. Tapi ternyata ya, kalau kita membaca Alkitab, Alkitab itu tidak ada yang diturunkan dari surga. Tuhan tidak pernah menurunkan buku. Dia sendiri yang turun ke dalam dunia. Ya, dia sendiri yang turun ke dalam dunia. Dia turun ke dalam dunia, firman itu bukan berupa buku, tapi firman itu menjadi manusia. Ya, jadi firman itu tidak pernah menjadi buku di dalam pandangan orang Kristen. Firman itu menjadi manusia. Nah, kalau kita baca di Lukas 2 ayat 34 sampai 35, waktu Yesus nih setelah penyucian ya, setelah disunat dan penyucian, kemudian dibawa ke Bait Suci di Yerusalem, ada Rabi Simeon ya, yang memberkati bayi Yesus ini dan berkata kepada Maria. Dikatakan kayak seperti ini, teman-teman. Sesungguhnya, katanya, kata Rabi Simeon, anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Jadi makanya nggak heran kalau sampai sekarang banyak orang itu berbantah-bantah tentang siapa itu Yesus. Dan pengenalan kita akan tentang siapa itu Yesus menentukan keselamatan kita. Ya, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang, katanya. Ya. Jadi pada zaman para rasul, ya bagi teman-teman Kristen yang belum tahu, pada zaman Rasul Yohanes itu meninggal kira-kira tahun 90-an, 95 Masehi ya, meninggal paling akhir di dalam sejarah gereja kita. Pada zaman itu, pada awal-awal para rasul masih hidup pun, itu sudah ada dua aliran besar. Ya, yang mereka itu bingung tentang siapa itu Yesus. Ada aliran yang menolak keilahian Yesus, ya. Jadi mereka hanya bilang, oh Yesus cuma manusia dan sebagainya. Itu ada Arianisme, Saksi Yehova. Salah satunya adalah Islam. Ya, Islam itu merupakan bidat Kristen Nestorian, ya, atau bidat Kristen Nasrani. Nah, ada yang menolak kemanusiaan Yesus, ya, yang nanti akhirnya menjadi oneness, ya, atau oneness Pentakostal yang sekarang ini muncul kembali, ya. Nah, sekarang kita lihat. And Simeon blessed them and said unto Mary his mother, behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel. And for a sign which shall be spoken against, yea, a sword shall pierce through thy own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed. Ya, jadi supaya pikiran hati banyak orang tuh menjadi nyata, sebenarnya mereka itu mengenal Yesus apa enggak? Ya, karena Yesus ditetapkan menjadi batu sentuhan atau batu sandungan. Oke, sekarang kita lihat ini. Ini adalah bidat Cerinthus. Ya. Bidat Cerinthus, ya. Ini cerita ya dari bapak-bapak gereja kita bahwa pada zaman Rasul Yohanes itu ada seorang yang bernama Cerinthus. Ya. Dan ini adalah satu bidat di mana Rasul Yohanes pada waktu itu sangat jijik sekali gitu ya dengan bidat ini. Bahkan ketika dia ada dalam satu pemandian umum pada waktu itu,
ketika Cerinthus datang, Rasul Yohanes ada cerita nih, ini the Apostle John, dia mengatakan let us fly, kita keluar aja dari sini. Lest even the bathhouse fall down. Kalau enggak nanti rumah pemandian ini akan runtuh katanya. Because of Cerinthus. Karena Cerinthus the enemy of the truth is inside. Karena Cerinthus musuh daripada kebenaran itu ada di situ. Dia nggak mau, ya, bahkan satu gedung, istilahnya nggak mau satu komal dengan bidat ini, ya. Kalau sekarang kan banyak orang satu komal. Kalau ini pas bilang gue nggak mau satu komal nih sama si Cerinthus katanya di TikTok katanya, ya. Do not lay hands on anyone hastily, nor share in other people's sins. Keep yourself pure. Ya, jadi jangan ikut-ikutan di dalam dosa orang lain. Biarlah dirimu tetap murni. Ya, di 1 Timotius 5 ayat 22 dan di Amsal 2 ayat 11 dan 12. Ya. Discretion will preserve you. Jadi kamu harus tahu membedakan. Understanding will keep you to deliver you from the way of the evil, from the man who speaks perverse thing. Jadi orang-orang yang lakunya fasik, ya. Nah, kita tidak memiliki tulisan-tulisan orisinal Cerinthus, ya, tapi dia disebutkan oleh murid-murid lainnya. Ya, antara lain adalah Irenaeus. Santo Irenaeus ini adalah murid dari Polikarpus, ya, cucu murid dari Rasul Yohanes. Di mana Polikarpus ini adalah murid daripada Rasul Yohanes. Dikatakan Cerinthus sekali lagi adalah seseorang yang dididik dalam hikmat orang-orang Mesir, mengajarkan bahwa dunia tidak dijadikan oleh Allah yang utama, tapi oleh kuasa tertentu yang jauh terpisah darinya. Dan di kejauhan dari kerajaan itu yang paling berkuasa di atas alam semesta. Dan ketidaktahuan akan dirinya yang di atas semua itu. Dia menggambarkan bahwa Yesus tidak dilahirkan dari seorang perawan, tapi anak dari Yusuf dan Maria. Ya, berdasarkan kehendak yang biasa. Jadi dari kelahiran biologis sama seperti kelahiran kita, ya, dari sisilah manusia. Di samping itu dia Yesus lebih benar, arif dan bijaksana daripada orang lain. Jadi hanya manusia yang benar, arif dan bijaksana. Jadi menolak keilahian Yesus. Inilah yang ditentang oleh Rasul Yohanes. Ya, jadi kalau Islam sekarang sama menolak keilahian Yesus, ya, Anda bisa bayangkan ini sudah dimulai dari zaman dulu, teman-teman. Udah ada nih bidat Cerinthus. Cuman labelnya Islam. Kalau dulu labelnya Arianisme, Saksi Yehova, Gereja Mormon gitu ya. Tapi abad ke-7 itu dia punya label Islam agamanya. Itu bidat Kristen. Ya, Islam itu bukan sesuatu yang baru, bukan seperti misalnya agama yang berbeda, enggak, muncul dari dalam diri sendiri, yaitu antikristus, ya. Nah, dan lagi setelah pembaptisannya, Kristus turun ke atasnya dalam bentuk seekor merpati. Jadi ini ada manusia biasa, namanya Yesus, ya. Kemudian pada waktu dibaptis, Kristusnya turun di atas Yesus. Dan selanjutnya dia menyatakan Bapa yang tidak dikenal dan melakukan mujizat-mujizat. Tetapi pada akhirnya Kristus meninggalkan Yesus. Tuh, lihat ya. Jadi dia tidak mengakui Yesus sebagai satu pribadi yang unik. Dia membedakan ada dua pribadi di dalam diri manusianya ini. Ya, tidak. Yesus itu ada satu pribadi yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dia disebut anak Allah, Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Ya, ini Anda harus tahu. Ya, maka kemudian Yesus menderita dan bangkit, kata Cerinthus. Ini teologinya daripada Cerinthus. Sementara Kristus tidak mengalami hal itu karena Kristus adalah makhluk roh, katanya. Ya, kemudian mereka yang disebut Ebionit setuju bahwa dunia dijadikan oleh Allah, tetapi pendapat mereka yang menghormati Tuhan itu sama saja seperti Cerinthus dan Karpokrates. Ya, jadi akhirnya menjadi bidat Ebionit. Nah, bidat Ebionit inilah yang turun menjadi agama Nasrani yang pada waktu itu ketemu dengan Muhammad, teman-teman. Ya, nanti kita lihat ya Nasrani dari bidat Ebionit ini. Nah, mereka hanya menggunakan Injil Matius dan menolak Rasul Paulus, menganggap bahwa Paulus adalah seorang yang murtad dari hukum Taurat. Ya, ini ada di dalam kitab yang ditulis oleh Irenaeus Against Heresy, yaitu menentang bidat-bidat, volume pertama, chapter atau pasal 26 paragraf pertama. Ya, teman-teman. Nah, bidat Cerinthus ini teologinya akhirnya diambil oleh kaum Ebionit yang mirip-mirip, akhirnya menjadi Nasrani, ya. Nah, ketegasan sikap Rasul Yohanes terhadap bidat Gnostik ini sempat dicatat oleh Irenaeus yang mendengarkan kisah dari gurunya Polikarpus, murid daripada Rasul Yohanes sendiri. Di suatu hari di sebuah pemandian umum di kota Efesus,
Rasul Yohanes itu melihat Serintus ada di dalamnya, sedangkan banyak orang Kristen berada satu atap dengan pemimpin bidat tersebut. Sedangkan banyak orang Kristen berada satu atap, ya. Jadi ada orang Kristen di situ, terus Serintus juga mandi di situ. Kemudian Rasul Yohanes berkata begini, anak-anakku katanya, cepat keluar katanya. Aku khawatir rumah ini akan roboh karena tidak bisa menahan kesesatan Serintus, si musuh kebenaran itu. Ya. Jadi suaranya kedengeran ya teman-teman ya. Oke, saya ngecek dulu. Takutnya suaranya nggak keluar. Ini ada ya di dalam tulisan Irenaeus yang dikutip oleh Alexander Roberts dan James Donaldson, The Writings of the Fathers. Ya, ini adalah bapak-bapak anti-Nicene, jadi sebelum tahun 325 Masehi, ya, volume 1 halaman 413. Kita lihat lagi. Bidat apalagi teman-teman? Zoroaster. Nah, mungkin Anda sudah pernah mendengar ya. Kaum Zoroaster atau kaum Majusi ini disebutkan di dalam Quran, ini anehnya. Ya, jadi Islam ini berpapasan ya dengan agama Zoroaster ini atau kaum Majusi. Kita lihat Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 17. Dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, bayangin orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in. Jadi Sabi'in penyembah bintang itu disebutkan oleh Muhammad sebagai orang-orang beriman, teman-teman. Kaum pagan ini. Kemudian orang-orang Nasrani, ini bidat tadi dari kaum Ebionit ya, yang adalah teologinya teologi Serintus tadi. Kemudian orang-orang Majusi, teman-teman. Dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Ya, jadi ada dua golongan di sini, orang-orang beriman antara Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan orang-orang musyrik itu akan diberi keputusan. Ya, dari golongan lain disebut musyrik, di luar ini disebut orang-orang musyrik katanya. Orang-orang Majusi ya kemungkinan juga disebut ini juga disebut di dalam Alkitab kita sebagai orang-orang Majus ya. Ini kemungkinan datang menyembah Yesus waktu dia lahir, yang disebutkan itu orang-orang Majus ya. Di Matius 2 ayat 1 sampai 16. Jumlahnya enggak 3 ya. Alkitab tidak pernah menyebutkan jumlahnya 3. Itu ada di dalam kitab-kitab yang kemudian, abad-abad kemudian ya. Mitos-mitos yang berkembang, namanya ada yang Gaspar gitu ya, Melchior dan sebagainya. Tapi itu tidak pernah disebutkan dalam Alkitab. Yang disebutkannya ada orang-orang Majus yang datang. Nah, ini mereka ini ahli perbintangan, teman-teman. Ahli astronomi. Ya. Nah, ahli Majus pertama yang tercatat dalam Alkitab itu adalah Bileam. Ya, ini ada di Bilangan 24 ayat 17. Ya, di mana Bileam mengatakan di Bilangan 24 itu dia membuat satu profesi atau ramalan, nubuatan. Dia bilang ini, aku melihat dia, tapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Dan akan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan anak-anak Set. Ya, ini lihat nih ramalannya Bileam. Ya, tentang Raja Mesias, bintang yang akan terbit dari Yakub. Ya, Bilangan 24 ayat 17. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Siapa itu orang-orang Majusi yang disebutkan di dalam Quran juga di dalam Alkitab. Menurut The Imperial Bible Dictionary jilid 2 halaman 139 ditulis sebagai berikut. Menurut Herodotus, orang Majus itu adalah salah satu suku orang Media yang berprofesi sebagai penafsir mimpi dan bertanggung jawab atas ritus-ritus suci. Ya, singkatnya mereka adalah golongan imam dan kaum terpelajar dan dianggap memiliki keahlian ya, jadi berupa pemahaman supernatural akan peristiwa di masa depan yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku dan mengamati bintang-bintang. Ya. Nah, inilah yang disebut orang-orang Majusi. Kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut nih, siapa sih mereka sebenarnya? Nah, penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa kemungkinan mereka berasal dari Babylon dan bukan Media dan Persia, yang adalah pusat dari paham orang Majus yang telah berkembang penuh. Jadi pada mulanya imam Media itu tidak disebut orang Majus. Akan tetapi mereka menerima nama Majus dari orang-orang Kasdim atau orang-orang Kaldea untuk kasta keimaman mereka.
Dan itulah penjelasannya mengapa Herodotus mengatakan bahwa orang Majus adalah orang suku Media, ya. Sekarang kita lihat. Ya maka tepatlah jika Justin Martyr, Origenes dan Tertullianus sewaktu membaca Matius 2 ayat 1 menganggap bahwa orang-orang Majus atau Magoi ya itu sebagai ahli jampi atau ahli nujum. Ya, Tertullianus menulis mengenai penyembahan berhala di bukunya yang dia tulis bab 9. Dikatakan kita mengetahui adanya ikatan timbal balik antara ilmu gaib dan ilmu nujum atau jambi-jambi katanya. Jadi para penafsir bintang itulah yang pertama-tama mempersembahkan hadiah-hadiah kepada Yesus Kristus. Ya, ini ada di Athanasian Fathers 1957 jilid 3 halaman 65. Nama Majus ya, Magoi, kaum Magoi, Majusi, kemudian diterima secara umum sebagai istilah bagi para ahli jambi-jambi atau nujum di timur. Ya. Jadi bukti tidak langsung dengan kuat menunjukkan bahwa orang-orang Magoi atau Majus yang mengunjungi Yesus Kristus ketika ia masih kecil adalah para ahli jampi ya, para ahli astronomi perbintangan ya. Maka The New Testament yang diterjemahkan oleh C.B. Williams menyebutkan para pengamat bintang atau ahli astronomi dengan catatan kaki yang menjelaskan mereka ini adalah orang-orang yang mempelajari bintang-bintang dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa di bumi. Karena itu cocoklah apabila beberapa terjemahan modern dalam bahasa Indonesia dan Inggris menyebut mereka ahli ilmu perbintangan atau ahli jampi atau ahli nujum. Nah, Daniel ya di dalam kitab Daniel melengkapkan hal ini. Ya, di Daniel 1 ayat 20, Daniel 2 ayat 27, Daniel 5 ayat 15 dengan mengatakan perkataan seperti ini kepada segolongan orang-orang yang disebut orang-orang Majus. Mereka disebut orang-orang bijaksana. Ya, jadi mereka itu memberi penasihat kepada para raja. Jadi kalau Anda lihat kerajaan-kerajaan, ya saya pernah membuat satu video yaitu Yodhewave dalam sejarah Cina Purba, di mana setiap kerajaan, setiap raja, ya teman-teman itu punya yang namanya pengamat-pengamat bintang. Jadi ada tiap malam tuh ada giliran. Itu udah dari zaman kuno. Ya teman-teman, nanti kalau kita mempelajari, mereka punya yang namanya mengamati tanda-tanda alam. Ya, setiap malam mereka mengamati bintang. Nah, dan kalau ada bintang jatuh dan sebagainya, itu mereka mempunyai penafsiran-penafsiran. Ya, mereka mengatakan ini pesan-pesan dari para ilah-ilah. Karena apa? Karena di dalam teologi-teologi purba, termasuk teologi timur dekat purba pada zaman Musa dan para nabi-nabi, ya, mereka itu menggambarkan bahwa celestial bodies ya atau planet-planet, bulan, bintang, matahari itu bukan seperti yang kita bayangkan dalam dunia modern sekarang. Hanya benda bunder berupa planet ya, berupa suatu gumpalan ya, gumpalan atau bola pijar ya seperti yang kita lihat matahari. Mereka nggak melihat seperti itu. Sorry ya, teman-teman sebentar. Tapi di dalam Alkitab kita, ya bahkan para penulis Alkitab ya, Musa dan para nabi, mereka melihat bahwa heavenly bodies ini mencerminkan makhluk roh, ya, menggambarkan makhluk roh. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus 15, Paulus ketika mengatakan bahwa ada dua, yaitu makhluk sorgawi yang mempunyai tubuh rohani sama seperti Yesus, kemudian ada makhluk jasmani yang mempunyai tubuh dari tanah, ya itu kita manusia. Dia ketika mengatakan tubuh jasmani dan tubuh rohani, dia membandingkan ini dengan kemuliaan matahari, bulan, dan bintang. Kenapa? Karena dalam mindset para penulis Alkitab, bahwa celestial bodies ini bukan cuma sekedar gumpalan yang ada di luar angkasa, enggak. Bintang-bintang itu punya nama. Dan mereka percaya bahwa ada roh di balik heavenly bodies ini, teman-teman. Ya, nah itu adalah teologi timur dekat purba. Ya. Sekarang kita lihat lagi di Daniel 1 ayat 20. Dikatakan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Jadi ketika raja itu mau bertanya tentang suatu hal yang menggelisahkan dirinya, dia minta nasihat. Ya ini sistem kerajaan. Mereka akan, raja ini akan bertanya gitu. Ya kepada apa? Orang-orang Majus, orang-orang Magos. Ya orang-orang Magos atau Asaf, orang-orang yang berilmu para ahli jampi. Ya. Nah, Daniel ini merupakan kepala dari orang-orang
Majus, ya, kepala dari para orang-orang Majus yang mengerti mimpi, dia mengerti tanda-tanda alam dan sebagainya. Ya, di dalam King James Version dikatakan and in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel yang dinamai Beltsasar itu didapatinya 10 kali lebih cerdas. Ya, mereka bisa menafsirkan mimpi, bisa tahu tanda-tanda alam, bisa melihat perbintangan, ya. Lebih daripada semua ahli-ahli sihir, ahli-ahli magic, ya, dan astrologer, para pengamat bintang yang ada di kerajaan Nebukadnezar pada waktu itu. Ya. Oke, sekarang kita lihat kesamaannya dalam ajaran Zoroaster. Ternyata di dalam ajaran Zoroaster, ya teman-teman lihat di situ, mereka itu percaya, ya, ini Zoroastrianisme ini atau orang-orang Majusi, ini adalah sebuah agama, ajaran filosofi yang didasari oleh ajaran seorang yang bernama Zarathustra, yang dalam bahasa Yunani disebut Zoroaster. Ya, dia berasal dari Persia kuno di Iran. Zoroastrianisme dikenal dengan sebutan Mazdayasna, yaitu kepercayaan yang menyembah kepada Ahura Mazda. Ya, jadi Allahnya mereka itu disebut dengan Ahura Mazda atau Tuhan yang bijaksana. Ya, Iran itu tadinya tidak, kalau Anda lihat sekarang Iran itu Syiah gitu ya. Iran, Irak itu Muslim kebanyakan. Enggak, agama nenek moyang mereka bukanlah Muslim, teman-teman ya. Sampai sekarang pun masih ada yang beragama Zoroaster ini. Ya, mereka menyebut Tuhan yang mereka sembah sebagai Ahura Mazda atau Tuhan yang bijaksana. Dan di dalam ajaran Zoroastrianisme itu hanya ada juga satu Tuhan. Jadi mereka ajarannya monoteis juga. Ya, dan disebut Maha Kuasa. Mereka menyebutnya Ahura Mazda. Ia dianggap sebagai sang Maha Pencipta, segala puja dan sembah ditujukan hanya kepada Ahura Mazda ini. Di dalam pemahaman Zoroastrianisme, setiap orang itu akan mengalami penghakiman setelah meninggal. Sama ya. Nah, penganut Zoroaster ini juga meyakini bahwa ketika seseorang meninggal, ia harus dapat membuktikan dirinya telah melakukan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan. Mereka percaya setiap roh manusia yang telah meninggal harus melewati jembatan Sinfat. Nah, inilah yang diadopsi oleh Muslim dari kaum-kaum Majusi sebagai jembatan Sirotol Mustaqim. Ya, seperti rambut dibelah 7. Yaitu jembatan yang menuju surga. Jadi surga itu kanan kiri kalau menurut agama Zoroaster sama Islam. Jadi Islam itu di dalam salah satu hadisnya dikatakan Allah itu ketika mengusap tulang sulbi atau tulang punggungnya Adam, ya, kemudian keluar keturunan yang berkulit putih dari bahu sebelah kanannya Adam, itulah yang menjadi penghuni surga, dan keluar keturunan kulit hitam dari bahu sebelah kirinya Adam, itulah penghuni neraka. Nah, Adam dalam satu kisah di dalam hadis dikatakan, kata Muhammad, dia menengok ke kanan dan dia ketawa-ketawa katanya. Kemudian dia menengok ke kiri dan menangis. Ditanya kenapa? Karena yang ke kanan ini bukan surga, kiri ini neraka katanya. Jadi menurut Islam sama agama Zoroaster ini, konsep jembatan Sinfat ini sama dengan Sirotol Mustaqim. Dari neraka ke surga tuh nyebrang jembatan kayak dari Mall CP ke Taman Anggrek, teman-teman. Ya, dari Mall CP kalau Anda turun ya ke Taman Anggrek itu nyebrang jembatan. Lu pikir dari neraka ke surga kayak dari Mall CP ke Taman Anggrek? Ya. Nah, Alkitab berbeda. Dikatakan tidak ada jalan. Ya. Dari kerajaan maut ini ke surga nggak ada. Ya, dalam kisah Lazarus dan orang kaya, Yesus mengatakan bahwa ada jurang yang begitu besar yang nggak bisa dilewati. Itu padahal masih di Hades, yaitu dunia orang mati. Apalagi dengan kerajaan surga nggak bisa. Tidak bisa roh orang mati yang ada di Hades itu naik ke surga dengan sendirinya, nggak bisa. Ya, nggak ada jembatannya. Ya, ada jurang. Ya, nah cuman kemarin dalam Quran terjemahan baru ternyata jembatan Sirotol Mustaqimnya sudah dibangun sama MUI ya, sama Departemen Agama Indonesia, sama Kemenak.
Ya. Jadi Quran surah 19 ayat 71, Quran surah Maryam ayat 71 yang dikatakan, tidaklah seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka, dan itu adalah suatu kepastian dari Tuhanmu, ya, ditambahi sama kemenak dalam kurung, ya, jembatan Sirotol Mustaqim. Jadi sudah dibangun jembatannya sama kemenak, ya. Nah, kita lanjutkan lagi bahas agama Zoroaster ini yang konsepnya mirip dengan Islam, ya. Islam itu ngambil dari agama pagan ini. Kemudian jembatan ini menuju surga, namanya jembatan Sinfat. Nah, jiwa manusia sesudah meninggal itu akan tetap tinggal selama 3 hari di dalam tubuhnya, dan baru pada hari keempat dibawa menuju penghakiman di jembatan Sinfat. Nah, konsep ini sama dengan asirat, ya, di dalam Islam. Jadi asirat ini nanti menjadi kata street dalam bahasa Inggris, ya. Nah, di dalam kitab daripada agama Zoroaster, Namstaisin, ya, bab 6 ayat yang ke-6 dikatakan begini nih. Wahai orang yang benar, sesuai dengan kehendakmu, aku akan menyelesaikan sejauh kekuatanku penyembahanmu dengan pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Saya akan membuka bagi diri saya sendiri jalan surga yang cemerlang, sehingga hukuman neraka yang pedih tidak akan menimpa saya. Jadi mereka percaya mereka bisa selamat dengan kekuatan diri mereka sendiri. Dikatakan saya akan melewati jembatan Sinfat dan mencapai tempat tinggal surga yang sangat harum, bersulam, dan penuh kebahagiaan. Wow. Bahasanya nggak begitu tepat ya teman-teman. Anda tahu kan kalau bahasa puitis diterjemahkan kan ke dalam bahasa Indonesia, jadi nggak ada padanan kata yang tepat, tapi kira-kira seperti itulah bunyinya, ya. Kemudian bukan hanya itu, tapi cerita bahwa di surga nanti mendapatkan perawan-perawan surga. Wah, itu juga ada, ya. Itu juga ada, teman-teman. Ya, itu juga ada kalau kita lihat di apa namanya? Konsep daripada Zoroaster. Bukunya namanya Korda Avesta, ya, pasal 15 ayat 39 dikatakan, baginya para perawan surga yang tidak dikenal siapapun. Wah, ini belum dijamah manusia dan jin kalau di dalam Islam. Mendapatkan perawan-perawan. Mempersembahkan korban di atas tahta emas, di bawah balok emas dan teras emas, ya. Jadi sama ya dengan konsepnya Islam, bahwa mereka akan bertelekan di dipan-dipan katanya gitu ya. Jadi para perawan-perawan surga itu nanti ada di dipan-dipan gitu ya, berjejer gitu, wanita-wanita berdada montok katanya, dengan bundelan barisma, ya kita nggak tahu, kita nggak bisa terjemahkan ini ya, mungkin bahasa-bahasa kuno, dan persembahan susu mendidih, jadi bawa-bawa susu katanya gitu ya. Dan dia yang termasuk orang benar melewati jembatan itu, dan perumpamaan duniawi dari kesenangan jalannya di atasnya adalah ketika kamu dengan bersemangat dan tanpa lelah berjalan di mata air berwarna emas. Nah, ini kalau Zoroaster mata airnya berwarna emas dan dengan gagah, ya, tubuh dan bunga beraroma harum di kulit yang menyenangkan dari roh gadis itu, harga kebaikan. Nah, jadi ini adalah imbalannya kalau orang baik gitu ya hidupnya. Pokoknya kalau kamu melakukan yang baik di dunia, ya, baik-baik aja, ya, nanti di surga dapat perawan-perawan katanya, ya. Nah, Zoroaster ini juga percaya ada 101 nama Allah. Ya. Mirip-mirip kan? Kemudian kata Al-Firdaus di dalam Quran itu diambil dari bahasa Persia. Firdaus. Nah, ini sama kayak orang Sunda ya. Jadi P ya, F-nya jadi P ya, nggak bisa Firdaus tapi Firdaus ya. Nah, kalau Arab dia tidak bisa mengucapkan Firdaus ya, tapi Firdaus ya. Nah, ini karena logat. Kemudian sama juga nih, Zoroaster ini juga berdoanya 5 kali sehari. Mereka juga melakukan gerakan-gerakan sholat, ya, melakukan wudhu atau ritual pembersihan diri dengan air yang disebut padiap, ya. Doa-doanya disebut mantra yang dinyanyikan, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah mengenai Isra Mi'raj yang diklaim Muhammad. Ya kan? Muhammad kan mengklaim dia pernah naik keledai terbang, ya kan? Nah, ternyata kisah ini diambil dari mana? Ya, kisah itu baru ditulis beberapa abad setelah Muhammad mati. Ya, bahwa Muhammad itu pernah naik ke surga lewat Baitul Maqdis dan sebagainya. Ya, ini kisah ini diambil dari Ardaviraf 4
ayat 18 sampai 20. Ya, jadi nabinya itu pernah diangkat ke surga dengan naik burak. Ya sama ya dengan Muhammad ya. Dikatakan dan di hadapannya berdiri agamanya sendiri dan perbuatannya sendiri dalam bentuk anggun seorang gadis. Sebagai penampilan yang indah, yaitu tumbuh dalam kebaikan. Dengan payudara yang menonjol, yaitu payudaranya membusung ke bawah. Loh kok ke bawah ya? Melorot dong ya. Yang menawan hati dan jiwa. Nah ini nih, lihat nih. Udah pikirannya ngeres ini ya, kalau bicara surga, bicara ini udah perawan-perawan montok berpayudara menonjol. Ya, ini memang ini sama ya dengan muslim ya. Karena pemandangannya lebih menyenangkan dan pengamatannya lebih diinginkan ya. Kemudian di dalam kitab Ardaviras, ya ini bahasa Persia Tengahnya Ardaviras Namak, kadang-kadang ditulis sebagai Ardaviraf gitu ya. Ini adalah teks Zoroaster yang ditulis dalam bahasa Persia Tengah, ya sekitar 8.800 kata. Ini menggambarkan perjalanan malam, mimpi juga sama ini. Ya, jadi orang-orang ini pada sering mimpi naik turun surga ya teman-teman, naik keledai terbang ya. Dan di dalam mimpi seorang Zoroastrian yang taat ya, ini salah satu pendeta Zoroastrian namanya ya Siwiras Carita ya, melalui dunia berikutnya. Dia ditemani oleh seorang malaikat bernama Srosa. Lah, kalau Muhammad kan si Jibril. Nah, kalau ini Srosa dan seekor barak. Ya, nih lihat nih mirip ya. Nah, barak ini di dalam Islam yang menjadi burak, teman-teman. Islam dan Zoroastrianisme keduanya memiliki konsep perjalanan para nabi ke surga. Perjalanan Isra dan Mi'raj Muhammad pada malam hari itu sangat mirip dengan perjalanan malam Ardaviraf ke surga di bawah bimbingan malaikat Zoros. Malaikatnya namanya Zoros. Ceritanya juga mirip. Kudanya bersayap seperti makhluk dengan kepala manusia. Ya aduh, kayaknya ting 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 curigation nih. Ada sesuatu yang sama nih ya. Burak membawa Muhammad dalam perjalanan malam yang sementara Barak yang sama dengan mitos Persia melakukan hal yang sama untuk Ardaviraf. Ya, jadi Muhammad ini kisah kita Muhammad naik ke surga dicontek dari sini. Jadi seorang Zoroastrianisme itu ya mencontek dari sini teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat Zoroastrianisme ini di Iran ya, di Irak, ternyata kalau kita cek 6 penulis hadis ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud. Ini adalah kitab soheh ya, yang disebut Kitabul Sitah. 6 kitab hadis Muslim. Ini semuanya orang Iran atau Persia. Ya, Anda lihat di situ. Imam Bukhari itu asalnya dari Bukhara. Daerah Uzbekistan situ ya. Imam Nasai dari Nasa. Ya, Imam Muslim itu di Naisapur. Tuh, Anda lihat tuh. Semuanya daerah Iran. Imam Tirmizi itu dari Termis. Ya, masih sekitar situ ya, yaitu di daerah Uzbekistan ya. Kemudian apa namanya, Imam Ibnu Majah dari mana? Tehran, dari Iran juga lah. Imam Abu Dawud baru dari Sijistan atau Sijistani. Bayangin, itu semuanya nggak ada yang orang Arab Mekah teman-teman ya. Nah, kalau kita nanti kita dengan sang penggugat kan sedang membuat satu seri ya, kita meruntut dari mana asal muasal Quran ini, dari mana asal muasal agama Islam ini ya. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam ini lebih bidat Kristen dari mana, ada teman-teman runtutannya ya. Nah, makanya ikuti terus kelas Al-Hayat Apologet dan kelas Islamologi supaya Anda ngerti dari mana asal usul agama Islam ini. Semuanya ini karangan-karangan orang Persia teman-teman ya, cerita-ceritanya ini. Oke, sekarang kita lihat. Salah satu pengikut Muhammad itu namanya Salman. Ya, Salman ini orang Persia. Nama lainnya adalah Rosbeh ya, atau Salman Al-Farisi. Ini adalah sahabat Nabi Islam Muhammad dan orang Persia pertama yang masuk Islam. Dia melayani Nabi Islam Muhammad dan Khalifah Rasidun Umar, juga Utsman. Dia berpartisipasi dalam penaklukan Muslim awal Persia Sasanian dan setelah kemenangan Rasidun, Salman menjabat sebagai gubernur Ctesiphon. Dia dibesarkan sebagai seorang Zoroaster. Kemudian Salman ini pernah menjadi Kristen Nestorian, teman-teman. Aliran Nestorian. Kemudian dia menjadi seorang Muslim. Jadi aliran ini yang menentang keilahian Yesus. Ya, kemudian dia menjadi Muslim setelah bertemu dengan Muhammad. Nah, curigation ya, cerita-ceritanya dari mana?
Ya, karena Muhammad ini di dalam Quran sama sekali nggak diceritakan, kita nggak tahu. Ya, nah setelah pertobatan Salman, namanya diubah dari Rosbeh menjadi Salman. Tadinya namanya Rosbeh dan diberikan juga kepada kunyah Abdullah. Ya, nama asli Salman adalah Rusbeh Kosnudan dan dia lahir di Kazerun atau Isfahan. Ya, di dalam sebuah hadis, ya Salman atau Rusbeh ini menelusuri nenek moyangnya hingga Ram Hormos. 16 tahun pertama hidupnya dikhususkan untuk belajar menjadi majus, orang-orang majusi atau pendeta Zoroaster. Setelah itu dia menjadi penjaga kuil api yang merupakan pekerjaan yang dihormati. Jadi dia seorang imam agama Zoroaster, ya, atau orang-orang majusi. 3 tahun kemudian pada tahun 587 dia bertemu dengan kelompok Kristen Nestorian. Nah ini ketemu Kristen bidat nih, ya, dan terkesan oleh mereka. Kemudian melawan keinginan ayahnya ya supaya dia menjadi imam agama Zoroaster, dia meninggalkan keluarganya dan bergabung dengan kelompok Kristen Nestorian. Keluarganya memenjarakannya setelah itu dan untuk mencegahnya ya, tetapi dia melarikan diri. Nah, kemudian Abu Hurairah ya ini adalah salah satu periwayat hadis yang paling banyak selain Aisyah, dikatakan telah menyebut Salman ada julukan lain nih. Namanya adalah Abu Al-Kitabain atau bapak dari 2 kitab, yaitu Alkitab dan Quran. Waduh. Ya, jadi Salman itu termasuk penasehat yang untuk mengrekonstruksi ya daripada Quran. Makanya ceritanya banyak diambil dari Alkitab tapi melenceng ya, melenceng. Ya. Jadi Muhammad ini banyak belajar dari si Salman Al-Farisi ini. Ya, dari bidat ini yang makanya Nasaro atau Nasrani ya. Kemudian Ali, kalau si Ali Abdul Muthalib maksudnya ya, disebut sebagai Luqman Al-Hakim ya atau Luqman si bijak. Oke, nah ini ada julukan dari Salman. Jadi ternyata dia ahli Alkitab, dia ngerti banyak loh sebenarnya tentang kisah-kisah Kristen, tapi cerita bidat yang banyak dia ketahui ya. Nah kalau kita lihat ini adalah 5 sholat daripada Zoroaster dan Islam, kita bandingin. Ini ada Sunni, Syiah dan Sufi prayer. Ada Fajar, Zuhur, Azhar, Maghrib, Insya, ya, Isya, ya. Ya, prayer time-nya sama nih dengan agama Zoroaster, tapi namanya beda. Namanya Hafan. Ya. Kalau sholat fajar itu sholat Hafan di dalam agama Zoroaster, sholat pagi-pagi. Ya, ini 3,5 jam sebelum matahari terbit. Ya. Kalau Muslim near dawn ya, kalau kita saat teduh gitu ya. Kayak Yesus ya, pagi-pagi benar. Kalau Yesus sekitar jam 3 pagi, teman-teman, ya. Kemudian sholat zuhur itu setelah afternoon siang ya, nun. Kalau di dalam agama Zoroaster disebut rafitam, kira-kira jam 12.33 sampai jam 3 siang ya. Kemudian sholat asar in the late afternoon. Dalam agama Zoroaster disebut uziren. Ini kira-kira jam 3.33 sampai kira-kira mau menjelang matahari terbenam. Ya. Kemudian sholat maghrib ya setelah matahari terbenam disebut Aevisturem ya, 72 menit, sekitar hampir 1 jam 10 menit ya setelah matahari after sunset and midnight ya. Kemudian sholat Isya ya, around nightfall times and at the beginning of the dawn ya, ini kira-kira malam hari yang di dalam agama Zoroaster disebut usen ya, kira-kira dari tengah malam sampai 36 menit sebelum matahari terbit ya. Nah, ini kira-kira gambarannya. Kemudian tempat penyembahnya sama juga di Ka'bah ya. Jadi nah kalau Anda belajar sejarah ya, kemudian belajar arkeologi, Anda tahu bahwa Ka'bah yang ada di Mekah sekarang ini bukan satu-satunya. Ya, nanti kita bongkar ya, ada sekitar 26 Ka'bah, teman-teman, total di Semenanjung Arab. Sisa-sisanya masih ada sampai sekarang, antara lain yang ada di Jordan, kemudian ini ada di Iran, kemudian ada di daerah apa tuh Petra ya. Nah, ini salah satunya teman-teman Anda lihat di situ. Tetapi disebutnya Kabaye Sartos ya atau Ka'bah Sartos ya, bentuknya juga kubus
Ya, ini adalah kubus Zoroaster, struktur bertangga batu segi 4 di kompleks Naqash Rustam di samping desa Sangyabat di daerah Marv Das di Fars, Iran. Ya, gimana nih teman-teman dengan kemiripan-kemiripan? Jadi ada influential, ya, ada pengaruh dari agama Zoroaster, ada pengaruh dari agama kekristenan, ada pengaruh dari agama Yahudi di dalam Islam. Ya, nah ini adalah kitab ya yang saya tunjukkan sama Anda, itu bahasa Arabnya bisa dibaca. Judulnya adalah Mythology of the Arab God Before Islam. Jadi kisah-kisah mitos Allah-Allah atau ilah-ilah ya orang-orang Arab sebelum zaman Islam. Ini ditulis oleh Al-Sasi Ibn Muhammad Al-Difawi. Ini halaman 65 ya, atau Mitologi Dewa Arab sebelum Islam. Ya, Al-Sasi Ibn Muhammad Al-Difawi halaman 65. Ini lihat nih, Ka'bahnya ada 26. Ya. Ini juga saya ambil dari Historical Predicament for Islamic Law, Khalil Abdul Karim yang nulis halaman 15. Ya, sejarah kelangsungan hidup syariah Islam ya, ceritanya gitu ya. Terjemahan Indonesia sih kurang pas ya, tapi begitulah gitu ya, dari Arab ke bahasa Inggris ke Indonesia jadi repot ya. Halaman 15 ya, ini mengenai syariah Islam. Ya, bahwa dikatakan lebih daripada 26 Ka'bah. Ya. Anda lihat ini adalah blok jin di Bab Al-Sik di jalan menuju Petra, Jordan. Jadi ini Ka'bah yang ada di Petra, Jordan, teman-teman Anda lihat. Ya, ini namanya adalah rumah jin atau disebut juga dengan blok jin. Jadi Ka'bah itu disebut juga rumah jin ya. Makanya dalam Quran itu ada surat namanya surat Al-Jin. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Ya, bidat yang namanya Elkesites. Ya, ini teman-teman perlu tahu. Kita lihat nih kesamaan-kesamaannya. Sebentar teman-teman ya, ini kok malah slide-nya transition-nya belum di-nolkan ya. Kita lihat lagi, kita ulangi. Kita mempelajari pengaruhnya nih. Ya, nanti kita bisa sampai pada kesimpulan dari mana Islam ini berasal ya. Kita lihat. Sampai end slide. Apply to all. Almost klik. Ya teman-teman ya. Layarnya jalan sendiri ini. Ya. Ini bidat Elkesites. Elkesites ya atau Elkesites ya. Ini sekte Kristen Yahudi kuno. Jadi ada pengaruh Yahudi, ada pengaruh Kristen juga di situ. Ya, di Mesopotamia bawah. Kemudian yang menjadi provinsi Azoristan di Kekaisaran Sasanid ya, Persia, Iran. Ya. Nama sekte tersebut diduga berasal dari para pendirinya yang namanya Elkesai. Ya, ini Yunani kuno yang disebut dalam tulisan Hippolytus. Ya. Bidat Elkesai Yunani kuno ya disebut juga Epiphanius atau Elkesai ya bahasa Yunaninya. Ya, ini disebut Elkesai ini oleh Eusebius dan Theodoret ya. Nah, kemudian sebuah sekte ya Yahudi Kristen dengan kecenderungan Gnostik. Ya, jadi ini banyak sekali bidat-bidat ya, teman-teman ya. Periode pengaruhnya itu sekitar tahun 100 sampai 400 Masehi. Nah, sekte ini disebut bidat nih ya di dalam catatan bapak-bapak gereja. Kenapa? Kita lihat. Catatan Hippolytus. Ya. Kira-kira tahun 170-236 Masehi. Hippolytus of Rome di dalam bukunya yang berjudul Refutation of All Heresies ya, jadi bantahan untuk semua bidat-bidat,
bab 9 halaman 8-13 mencatat bahwa pada masa Paus Calixtus I itu kira-kira tahun 217-222 Masehi, seorang Yahudi Kristen bernama Alkibiades dari Apamea datang ke Roma. Ya, dia membawa sebuah kitab yang katanya telah diterima di Partia, ya daerah Partia, oleh seorang pria adil bernama Elkesai. Ya. Kemudian menurut Alkibiades, kitab itu telah diwahyukan oleh seorang malaikat. Ya, jadi ini kitab yang turun dari sorga nih. Ya, seorang pria bernama Elkesai ini mengaku mendapatkan kitab katanya oleh seorang malaikat yang tingginya 96 mil, kira-kira 155 meter. Ya sama nih seperti gambaran-gambaran Muhammad tentang Jibril. Lebarnya 16 mil, 26 meter. Dan 24. Ya ini ya panjangnya melintasi bahu. Jejak kakinya aja 14 mil. Waduh kakinya gede banget ya, nggak muat sandalnya. Dan lebar 4 mil kali 2 mil. Ini malaikat raksasa ini disebut anak Allah katanya. Yang ditemani oleh saudarinya. Roh Kudus dengan ukuran atau dimensi yang sama. Ya, nah inilah ya kalau kebanyakan ngayal ya. Kemudian komentar Hippolytus, ya dia menggunakan istilah yang sama ya, anak Allah, Roh Kudus dan sebagainya. Tapi ini nyeleneh karena di dalam Quran juga ada Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus ini disebut malaikat si Jibril ini yang dalam bentuk raksasa di dalam Islam. Kemudian komentar Hippolytus itu dimulai di buku 9 bab 8. Di bagian berikutnya Hippolytus menceritakan bahwa Alkibiades ini mengajarkan kelahiran alami, praeksistensi dan reinkarnasi Yesus yang diusulkan Louis Ginzberg pada tahun 1906 mungkin berhubungan dengan konsep Adam Kadmon. Ya, dan juga bahwa Alkibiades mengajarkan sunat dan hukum Musa. Jadi Hippolytus kemudian melanjutkan dengan panjang lebar ya untuk menggambarkan ajaran kelompok ini tentang wudhu untuk semua dosa kenajisan. Jadi ini sama seperti yang siapa tuh yang terakhir tuh si Mume ya dan Cemume yang katanya wudhu itu bisa menghapus dosa ya. Bahkan melawan alam. Kemudian baptisan kedua diperintahkan dalam nama Allah yang agung dan maha tinggi dan dalam nama putranya Raja yang agung. Wah jadi ini baptisannya niru-niru ya, sibgohnya niru-niru nih. Dengan persetujuan dari 7 saksi yang tertulis dalam kitab. Yang dikatakan langit, air, roh suci, malaikat, pendoa, minyak, garam, dan bumi katanya. Ya saksinya katanya ya. Ajarannya mereka ya. Dalam bab 11, Hippolytus membahas secara lebih rinci. Jadi tidak semua baptisan itu benar-benar dari Tuhan loh teman-teman, hati-hati. Ya, ada yang merasa bangga, aku udah dibaptis lagi, kata orang-orang Wanus kan gitu ya. Aku udah dibaptis lagi loh, dulu baptisnya saat belum tentu, ini banyak baptisan-baptisan palsu ya. Dikatakan di dalam bab 11, Hippolytus membahas secara lebih rinci ajaran buku termasuk ajaran sahabat Elkesai. Itu juga sahabat juga nih, orang-orang Elkesai ini ya. Dan instruksi untuk tidak membaptis di bawah bintang astrologi tertentu ya, tapi masih percaya astrologi ya, cenayang ya. Hippolytus ini menyimpulkan ulasannya tentang Elkesai dalam Refutations buku 10 bab 12 dengan nasihat umum untuk menghindari bid'ah dan tidak memberikan informasi lebih lanjut. Alkibiades dari Apamea digambarkan oleh Hippolytus sebagai setan aneh yang memiliki kitab wahyu ini katanya. Ya, jadi ini kitab wahyu yang aneh ya. Hippolytus dari Roma melaporkan bahwa seorang Kristen Yahudi, Alkibiades dari Apamea, muncul di Roma, mengajar dari sebuah buku yang ia klaim sebagai wahyu yang diterima oleh seorang malaikatnya. Jadi dia punya bukunya sendiri waktu itu ngaku-ngaku teman-teman. Ya, kira-kira tahun 200-an Masehi, bidat ini muncul, bidat Elkesai, yang mengatakan dia menerima kitab dari sorga, dari seorang malaikat. Ya, meskipun Hippolytus menduga bahwa Alkibiades sendirilah penulisnya. Waduh. Bidat ini juga ditulis ada dalam catatan Eusebius, kira-kira tahun 263-339 Masehi. Eusebius dalam bukunya Historia Sejarah bab buku 6 ya, bab 38 mencatat ringkasan khotbah tentang Mazmur 82 yang disampaikan di Kaisaria oleh Origenes ya tahun 240 50 Masehi yang memperingatkan pendengarnya terhadap doktrin orang-orang Elkesites. Catatan Eusebius tentang khotbah ini merupakan sumber kedua dalam kelompok tersebut. Menurut Eusebius, Origenes menganggap bid'ah ini sebagai sesuatu yang baru
dan menyatakan bahwa kelompok tersebut menyangkal tulisan-tulisan Paulus, tapi mengklaim telah menerima sebuah kitab baru dari sorga. Nah, nih lihat sama ya sama si Momo ya. Momo juga mengatakan ada sebuah kitab yang dia terima turun dari sorga, padahal kitabnya ya dia juga yang nulis gitu ya. Diambil dari sana, diambil dari sini. Ini sama kayak orang sekarang teman-teman, ngambil dari buku sana, buku sini nggak disebutin referensinya nih. Ya, nggak disebutin, aku harusnya kan disebutin kalau dia ini referensinya ini enggak. Dan dia mengatakan, oh ini kitab yang ngarang emang gue, padahal enggak. Dia ngambil dari sana, ngambil dari sini, ngambil dari sini, enggak disebutkan referensinya diambil dari mana nih cuplikan-cuplikannya atau quotes-quotesnya, ya kutipan-kutipannya, ya. Eusebius dalam bukunya Sejarah, ya volume 6 halaman 38 tadi, bab 38 sorry, bidat orang Elkesaits tulisannya dikatakan begini. Keeroran lain juga muncul pada saat ini yang disebut bid'ah kaum Elkesaits yang pada awalnya telah padam. Jadi sebenarnya gerakan ini sudah padam tapi ternyata muncul lagi gitu. Jadi memang ini bidat-bidat yang dimunculkan kembali, ya. Origenes membicarakannya dengan cara ini di dalam homili publik, ya khotbah publiknya tentang Mazmur 82. Seseorang datang barusan sangat sombong dengan kemampuannya sendiri, menyatakan pendapat yang tidak bertuhan dan tidak saleh yang telah muncul akhir-akhir ini di gereja-gereja. Jadi ini masuk di dalam gereja, bidat-bidat ini. Jangan salah teman-teman, Islam itu muncul dari dalam Kristen sendiri. Ya, tapi bidat-bidat ya bergaya dari orang-orang Elkesaits. Jadi ini dia masuk di dalam kumpulan orang-orang Kristen. Ya, makanya kalau Anda lihat saksi Yehova semuanya gereja Mormon itu yang diinjili bukan orang di luar Kristen, enggak. Mereka justru sasarannya orang-orang Kristen. Ya. Nah, saya akan menunjukkan kepada kalian hal-hal jahat apa yang diajarkan oleh kelompok ini agar kalian tidak terbawa olehnya. Ia menolak bagian-bagian tertentu dari setiap kitab suci. Ya, jadi pada waktu itu gereja sudah mengenali bahwa tulisan-tulisan Paulus ini merupakan bagian daripada inspirasi Roh Kudus yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Tapi ditolak oleh bidat-bidat ini. Nah, ini cirinya ya kaum bidat-bidat ini. Sekali lagi dia menggunakan bagian-bagian dari Perjanjian Lama dan Injil. Jadi nyuplik-nyuplik teman-teman, kayak iblis. Iblis itu kan tahu firman. Ketika dia menggoda Hawa di Taman di Eden, dia tahu firman tuh. Bukankah Allah berkata, ya kan? Semua buah-buah dari taman, pohon-pohon di taman ini kamu gak boleh makan, kata iblis loh. Dia tahu loh. Dia ngambil firman. Ketika iblis mencobai Yesus ya di Matius 4 dan Lukas 4, pakai apa? Pakai firman. Ya. Jadi ketika kita tahu firman, itu bukan berarti kita mengenal Allah. Ya, hati-hati. Kita harus hidup di dalam firman itu. Ya, itulah yang iblis tidak bisa lakukan. Dia tidak bisa menghidupi firman itu. Dia tahu firman tapi dia tidak menghidupi firman itu. Ya, dikatakan dia menculik-culik, dia tahu nih Perjanjian Lama dan Injil, tapi menolak rasul sama sekali. Jadi para rasul itu ditolak. Padahal para rasul itu merupakan saksi mata daripada siapa Yesus. Ya, pengajaran Yesus itu yang paling murni ada yang disampaikan oleh para rasul. Ya, dikatakan bahwa menyangkal Kristus itu masalah kecil, katanya nggak apa-apa katanya. Menyangkal Kristus ini menyangkal keilahiannya ya, dan bahwa dia akan paham di bawah tekanan, menyangkal dengan mulutnya, tapi tidak dalam hatinya. Nah, ini kan yang diajarkan Islam juga. Jadi Islam itu mengajarkan boleh kalau kamu dalam bahaya, dalam tekanan, kamu boleh menyangkal. Ya. Nah, kalau Kristen yang asli bagaimana? Nggak boleh, teman-teman. Yesus berkata, barang siapa, kalau kamu menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal kamu di depan Bapakku yang di sorga, katanya. Ya. Nah, mereka menghasilkan sebuah kitab tertentu yang mereka katakan jatuh dari sorga. Waduh, kitabnya jatuh dari sorga. Ya, sama dengan Uclim. Mereka berpendapat, bidat Elkesait nih ya, bahwa siapapun yang mendengar dan percaya ini akan menerima pengampunan dosa, pengampunan lain dari apa yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, ini kaum bidat Elkesait inilah juga mengatakan mereka menerima kitab yang turun dari sorga. Ya, inilah ya. Kemudian catatan Epifanius, kira-kira tahun 310 403. Jadi ini bidat ini sampai beberapa abad kemudian masih hidup ya ideologinya teman-teman. Nggak bisa hilang, ini ideologi sekalipun tokohnya mati, tapi ideologi itu akan terus-menerus kekal. Ya, makanya hati-hati sekali dengan ideologi, ya. Perkataan kita tuh menentukan sekali, teman-teman. Ya, berpengaruh. Kemudian Epifanius yang menyebut saudara laki-laki Alkesai, seorang pria bernama Jeksos, katanya gitu ya. Dalam bukunya Hersis atau Bidat-Bidat,
bab 19 halaman 1 menjelaskan bahwa nama itu berasal dari bahasa Ibrani Aram yang artinya kekuatan dan tersembunyi yang sesuai dengan nama Yeksos. Ya, kedua nama tersebut menunjukkan pemiliknya sebagai guru dari kekuatan tersembunyi dan Tuhan yang tersembunyi. Nah, pada zaman Epifanius, orang-orang kudus dari kaum Elkesai ini jadi masih hidup nih ideologinya sampai kira-kira hampir abad keempat ya. Tuh lihat tuh, tahun 310 sampai 403 tuh lama sekali, 1 abad. Ya. Ada orang-orang yang dikuduskan ini mungkin imam-imamnya ya. Disebut 2 wanita, Marta, Nyonya dan Martana. Nyonya kita katanya. Ya. Nah, Elkeside ini mendasarkan doktrin mereka pada sebuah kitab yang mereka klaim jatuh dari surga dan telah diberikan oleh malaikat kepada Elkeside di Syria Partia. Elkeside kemudian memberikannya kepada Soviae, katanya si pembaptis ini katanya gitu ya. Fragmen-fragmen buku ini yang ditemukan dalam karya-karya Bapak Gereja baru-baru ini dikumpulkan oleh Hilgenfeld ya dalam edisinya Hermai Pastor. Nah, tapi tanggal buku itu tidak pasti. Ya. Kemudian seorang sejarawan juga ya, Rischel dan Harnack menetapkan untuk paruh kedua atau akhir abad kedua. Sementara lain mengikuti pernyataan Hippolytus kira-kira tahun 100. Jadi bidat ini lama sekali ya, dari tahun 100 sampai hampir abad keempat loh teman-teman. Ideologinya masih hidup ya. Buku ini dicirikan oleh Epifanius sebagai buku yang berisi doktrin orang yang bukan orang Yahudi atau orang Kristen atau pagan, tetapi memegang posisi tengah-tengah di antaranya. Ya, ini disebut bidat-bidat. Ya, dan faktanya Credo Elkesiats mengandung campuran unsur-unsur Yahudi, Kristen, dan pagan. Sedemikian rupa sehingga klarifikasi sekte ini sangat sulit. Jadi ini doktrinnya campuran teman-teman. Ada unsur pagannya, ada unsur Yahudi, ada unsur ini sama dengan Islam. Ya, Islam itu ada Yahudinya, ada Kristennya, ada unsur pagannya. Ya, ritual-ritual mencium batu hitam, ritual haji, sama itu semua ritual-ritual pagan. Ya, yang dicampurkan di dalam agama Islam. Mereka harus dianggap sebagai orang Yahudi karena mereka secara tegas bersikeras pada aturan Taurat dan berpendapat bahwa orang beriman harus disunat dan hidup menurut Taurat. Ya, ini ada di dalam tulisan Hippolytus Heresies bab 9 halaman 14. Kemudian penekanan khusus diberikan pada pemeliharaan hari Sabat. Jadi mereka tetap memelihara Sabat, bayangin ya, memelihara Sabat tapi bidat ya. Dan punya kiblat juga nih, memalingkan wajah ke arah Yerusalem selama doa. Waduh, ada kiblatnya juga nih sama ya. Pada saat yang sama mereka menegaskan bahwa pengorbanan tidak diperintahkan oleh para leluhur dan mengutuknya sama sekali. Jadi di satu sisi mereka memelihara hari Sabat, Taurat dan sebagainya, tapi dikatakan nggak ada itu pengorbanan. Ya, ini sama seperti Muslim munafik mengatakan, oh kita percaya kitab Taurat, tapi tidak pernah hidup menurut hari Sabat. Mereka nggak pernah mengikuti hari Sabat. Mereka nggak tahu apa itu Sabat. Harinya hari Jumat. Ya. Nah, sama nih ya doktrinnya. Kristo-mesianologi dari buku ini sangat ambigu. Jadi doktrin Mesias atau tentang Kristus siapa itu Mesias, ya ini memang kecampur-campur di dalam bidat Elkesat ini. Ya, Mesias itu dikandung di satu sisi, tetapi tapi sebagai malaikat dimensi raksasa. Nah, ini sama nih seperti Jibril, ya, seperti Jibril yang disebut Roh Kudus yang masuk ke dalam rahim Maria di dalam konsep Islam. Ini sebuah konsep yang mengingatkan Siur Omah di Kabalah dan Adam di Haggadah. Dan sisi lain doktrin inkarnasi berkelanjutan Mesias dari Adam hingga Yesus ya. Nah, ini nanti kita akan lihat lagi ya. Nah, Elkeside ini juga percaya pembaptisan loh teman-teman. Yang tampaknya terkait dan mungkin dengan leluhurnya dengan kaum Mandaya ya atau kaum Sabian ya. Anggota sekte ini seperti orang Mandayan mengenakan pakaian putih dan melakukan pembaptisan. Jadi memang saling berpengaruh ya. Sekte Mandaean dan Elkesites ya. Jadi tetap berpengaruh ya. Orang-orang Mandaean itu mengenakan pakaian putih dan melakukan pembaptisan. Nanti kita lihat ya. Mereka tinggal di timur Yudea dan Asyur di mana orang Mandaean mengklaim telah bermigrasi ke Mesopotamia Selatan. Ya, ini ada di dalam kitabnya orang-orang Mandaean yang disebut Haran Gawaita ya. Nah, di dalam kitab Fihris ya yang ditulis oleh seorang sarjana Arab yang namanya Al-Nadim. Ya, Fihris ini kitab ensiklopedia ya atau kitab bangsa-bangsa judulnya dalam bahasa Arab. Ditulisnya oleh Al-Nadim kira-kira tahun 987 Masehi ya. Muktasilah ya, orang-orang yang bunuh diri itu disebut juga kaum pengikut El-Hasai atau El-Kesiats. Ya, jadi El-Hasai disebutnya oleh orang muslim.
Elkesias. Jadi pada zaman Muhammad, bahkan sampai pada tahun 987, ya, doktrin atau teologi Elkesias ini masih hidup loh teman-teman. Ya, dan dengan demikian Mu'tazilah mungkin merupakan istilah Al-Nadim untuk orang Mandean. Ya, ini berpengaruh juga nih ya. Karena sedikit detail tentang ritual dan kebiasaan yang mirip dengan orang Mandaean. Oke, coba kita lihat. Unsur naturalistik pagan yang sangat menonjol ditemukan dalam wudhu yang ditentukan ada di antara orang-orang Elkesias. Ini menjawab baptisan Kristen. Air dianggap suci oleh mereka. Ini sebuah konsepsi pagan kuno yang tersebar luas terutama di Babilonia. Oleh karena itu, kaum Elkesias tidak hanya mengkhotbahkan pengampunan segala dosa dengan baptisan baru, tapi juga memerintahkan wudhu untuk menghadapi kegilaan, keserakan, dan kerasukan. Jadi kalau ada orang yang sakit gila gitu ya, kemudian kerasukan dan sebagainya, caranya bagaimana? Wudhu teman-teman. Ya. Kemudian selama pembaptisan, mereka juga memanggil selain Tuhan dan anaknya, Raja yang Agung, juga sorga, bumi, air, minyak, dan garam yang mewakili 5 elemen. Ini menurut konsepsi Semitik kuno. Ya, jadi ada ajaran pagannya di situ. Mungkin juga dikumpulkan dari kutipan Hippolytus dari kitab Elkesias bahwa astrologi dan sihir menonjol dalam agama mereka. Jadi mereka percaya ya ada pembaptisan dan sebagainya, tapi sekalipun mereka melakukan hukum Sabat dan sebagainya, tapi menolak ya hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat. Ya, bahkan astrologi dan sihir juga sangat menonjol. Nah, kalau kita lihat dalam Islam juga ya, teman-teman ya. Doktrin Elkesias percaya astrologi dan bintang-bintang. Nah, untuk alasan astrologi yang serupa, ini bukan astronomi ya, jadi bedakan antara astronomi dengan astrologi. Untuk alasan astrologi ini bicara nanti ramalan-ramalan yang berdasarkan bintang-bintang ya. Tidak ada pekerjaan yang harus dimulai pada hari ketiga dari Sabat sampai Senin. Nah, jadi mereka bilang, gak usah kerja katanya, ini gak boleh nih hari Sabatnya sampai Senin ya. Kemudian bandingkan ya dengan astrologi Mandaean. Kemudian ada juga pertapaannya nih ya untuk orang-orang yang mengkhususkan pada Elkesias ini. Mereka melarang makan daging, ya, menjaga kesucian pernikahan. Nah, ini lucu ya. Agak sedikit beda sama Muslim ya. Kalau Muslim kan istrinya boleh 4 ya. Boleh kawin muta'ah, kawin kontrak ya. Kemudian 1,5 abad kemudian, Epifanius dari Salamis menemukannya digunakan di antara Samsans ya, keturunan Elkesias sebelumnya, dan juga di antara Essen dan banyak komunitas Ebionit lainnya. Nah, kita belajar lebih jauh dari Epifanius bahwa buku itu mengutuk keperawanan dan kelangsungan hidup dan menjadikan pernikahan sebagai kewajiban. Wah, ini sunnah ya, sunnahnya harus kawin ya katanya. Itu kemungkinan merupakan penyembahan patung-patung pemujaan yang untuk menghindari penganiayaan. Asalkan tindakan itu hanyalah tindakan eksternal, disangkal di dalam hati. Doa harus dilakukan bukan ke timur, tapi selalu ke arah Yerusalem ya. Nah, di dalam satu catatan, satu manuskrip ya, namanya Kolon Mani Codex. Ya, ini Codex Mani ya, coba kita lihat. Tertanggal kira-kira diberi tanggal oleh para sejarawan abad ke-5 Masehi, menggambarkan, oh ini bentar. Ya, pendiri Manikeisme ya. Orang tua Nabi Mani ya, dari pengikut Manikeisme itu disebut sebagai pengikut Nabi Alkasaios. Jadi kemungkinan Elkesias ini kemudian berkembang menjadi Manikeisme. Jadi ini bidat ini berganti-ganti nama yang akhirnya menjadi nama Islam ya, tapi berkembang melalui dari beberapa abad dari zaman ke zaman ya, dan teologinya campuran-campuran ditambahkan terus ya, ada dari pagan, ada dari Kristen, ada dari Yahudi ya. Nah, Anda lihat ini sebelum zaman Islam muncul berarti bidat-bidat ini sudah ada, kemudian berganti-ganti nama, masuk mempengaruhi ya, mempengaruhi Islam ya. Alkasaios dinyatakan sebagai nabi yang juga dihormati oleh Mani. Ya, Elkesias itu ya, Elkesai ini nama pendirinya ya. Namanya muncul di beberapa sumber lain tentang Manikeisme, tapi dalam bentuk yang diubah sedemikian rupa sehingga identifikasi dengan Elkesai menjadi jelas hanya di dalam penerbitan Codex Kolon ya. Kolon Mani Codex namanya, atau Codex Manicaicus Coloniensis ya.
Ini ada suatu perkamen ya, kodeks perkamen dalam bentuk buku gitu ya, tapi perkamen ya dari kulit binatang. Nah, berdasarkan bukti paleografisnya kira-kira dari abad ke-5 Masehi ditemukan di dekat Asyut ya, di kota Likopolis kuno dekat Mesir, berisi teks Yunani yang menggambarkan kehidupan Mani, pendiri agama Manikeisme. Kodeks berisi ajaran Elkesai secara luas menegaskan beberapa pernyataan Bapak Gereja tentang mereka dan menggambarkan Mani sebagai pembaharu dengan tujuan untuk memulihkan doktrin Nabi Elkesai tadi ya, yang telah disalahpahami oleh para pengikutnya. Nah, ini jadi sama nih seperti Islam katanya. Kamilah agama yang meluruskan agama-agama sebelumnya ya, tapi meluruskannya yang mana dulu nih ya? Sama seperti Nabi Mani. Ya, ternyata tetap aja meleset ya, keliru. Secara khusus Mani mengkritik ritual pembaptisan mereka yang berulang-ulang ya, jadi seperti wudhu itu tadi ya. Elkesais dapat disebutkan dalam prasasti Persepolis dari abad ketiga ya, dengan nama sektenya MKTK ya, ini bacanya bahasa Iran ya, dari akar kata MAK ya, jadi untuk melembabkan atau mencuci ya. Jauh kemudian dalam bukunya Fisheries ya, sarjana Muslim Arab Ibn Al-Nadim tahun 987 Masehi menemukan Muqtazilah atau pembasuhan ya, setelah sekte Sabian di padang pasir yang menghitung Al-Hasih ya, mungkin dalam bahasa Arab ini adalah untuk El-Kesai, pendiri agama mereka ya. Jadi ini berpengaruh sampai ke Arab teman-teman, sekte ini. Kemudian bidat Ebionit. Ya, kita lihat dulu nih bidat Ebionit nih teman-teman. Orang Kristen awal ya yang disebut Nasrani, kita lihat dulu nih. Pada zaman dahulu kekristenan disebut Nasrani, di dalam bahasa Ibrani Notsrim. Salah satu bukti penyebutan ini dalam formula doa kutukan para bidat. Ya. Jadi orang Yahudi mengutuk orang-orang Kristen yang disebutnya Nasrani, Nosrim katanya gitu ya. Nah, ini judulnya Birkat Haminim ya. Menurut Rabbi Nosom Sherman, kutukan kepada golongan Nasrani ini ditetapkan bersama dengan golongan Yahudi lainnya juga dianggap bidat, yaitu sekte Saduki, Esene, dan Butustan katanya gitu ya. Nah, Rasul Paulus dikatakan salah satu pemimpin sekte Nasrani. Dikatakan Kisah Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami, ini di Kisah Rasul 24 ayat 5, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ya, jadi makanya kita nggak pakai nama Nasrani, teman-teman ya, karena sudah menjadi satu sekte. Kita ini orang Kristen ya. Gereja Nasrani Yerusalem. Sebelum kejatuhan Bait Allah di Yerusalem, mereka berpindah ke Pela Transjordan. Beberapa puluh tahun setelah hijrah mereka ke Pela, kemudian lahirlah kelompok Yahudi Kristen fanatik yang disebut dengan sekte Ebionit. Nah, ini keluar ya. Jadi dari satu akar yang sama keluar banyak bidat-bidat, teman-teman. Ya. Ini kemungkinan berasal dari bahasa Ibrani Ebionim ya, atau Ebionai ya, atau yang artinya the poor, yang miskin ya. Nah, perbedaan pokok antara ajaran Ebionit dengan gereja Nasrani Yerusalem yaitu bahwa orang Nasrani setia memelihara Taurat untuk diri mereka sendiri dan mengambil sikap toleran terhadap orang Kristen non-Yahudi, sedangkan golongan Ebionit itu mewarisi pandangan Yahudi yang sangat keras tentang syariat Taurat. Jadi kembali ke hukum Taurat mereka ya. Nah, kemunculan mereka sih masih pada sekitar abad-abad pertama atau pada awal kekristenan ya. Ada orang yang menyebutnya Nasrani ya. Kemudian muncullah sekte Ebionit. Sebutan Ebionit ya, ini berasal dari kata Evion, artinya miskin. Ebionit mengajarkan bahwa Yesus hanyalah anak Maria dan Yusuf, cuman manusia aja, yang pada waktu pembaptisan diangkat sebagai putra Allah dan dipersatukan dengan Kristus yang abadi. Jadi masih mirip-mirip dengan bidat Elkesai, masih mirip-mirip dengan ajaran Serintus. Ya, jadi ajaran ini nggak pernah mati, tapi cuma berganti-ganti nama, berganti-ganti wajah, teman-teman. Ya, yang lebih tinggi dari malaikat agung, tapi Yesus bukanlah Allah, kata mereka. Ya. Menurut mereka, Kristus telah menjelma beberapa kali dalam diri tokoh-tokoh seperti Adam. Hal ini menyebabkan pandangan mereka tentang Yesus hanya sebatas guru dan bukan penyelamat. Nah, ini sekte Ebionit ini, ya, yang meneruskan ajaran Nasrani yang sesat ini, kemudian masuk nih berpengaruh bertemu dengan orang-orang pada zaman Islam mulai muncul ya. Kelompok Ebionit menekankan bahwa hukum Taurat masih berlaku. Mereka mempertahankan hukum Sabat, pembasuhan sebelum berdoa, peraturan tentang makanan haram dan melakukan sunat. Ya, jadi lihat ini sama dengan Muslim ya. Injil yang dipakainya hanyalah Injil Matius yang disebut sebagai Injil orang Ebionit atau Injil menurut orang Ibrani.
Ya, nah itu Injil Matius yang mereka pakai. Kemudian sama nih, mereka menolak surat-surat Paulus dan menekankan hidup askese yang berat. Ya, jadi mau kembali ke hukum Taurat. Kelompok Ebionit menolak Rasul Paulus yang mereka anggap salah karena membebaskan orang Kristen non-Yahudi dari kewajiban melaksanakan syariat Taurat. Ya, padahal sekarang pun orang Yahudi nggak bisa melaksanakan hukum Taurat itu, ya. Yang kita laksanakan adalah 10 firman Allah, ya. Bapak Gereja Eusebius mengutip sumber kuno yang berasal dari Hagesippus yang mencatat bahwa beberapa sekte sesat telah muncul dari gereja Yerusalem ini. Bermula dari Tebutius yang tidak terpilih menjadi uskup Yerusalem. Nah, jadi munculnya memang dari tubuh gereja sendiri yang banyak sekali ya mereka mengenal Yesus tapi bingung tentang siapa Yesus ini. Jadi akhirnya muncullah banyak sekte-sekte sesat ini ya. Oh, Yesus cuma anak Maria, Yesus bukan penebus, begini-begini, kembali lagi ke perjanjian lama. Tapi Yesus itu memang guru yang baik, guru yang suci. Jadi sama dengan Muslim, kita mengakui kok Yesus itu nabi dan sebagainya. Nah, doktrin ini nggak pernah mati, cuma berganti nama menjadi Islam gitu teman-teman. Ya, sekte-sekte itu sesuai dengan nama-nama pemimpin mereka, antara lain Simonion, Cleobius, Dokitean, ya, Goratenian, Amasbiteian, dan Marcionis, Karpokratian, Valentinian, dan Saturnilian. Ya. Pandangan Ebionit yang muncul kemudian bisa dilacak dari salah satu sekte-sekte. Nah, menurut bapak-bapak gereja, Irenaeus, Tertullianus, Hippolytus, ya, sekte Ebionit ini dibangun berdasarkan ajaran Cerinthus dan Karpokrates. Ya, jadi memang doktrinnya nggak pernah mati, tapi hanya berganti nama. Ya, hanya berganti nama. Serintianisme ya ajaran Cerinthus tadi adalah ajaran bidat ya didasarkan pada Cerinthus tahun 100 Masehi. Ini udah ada pada zaman Rasul Yohanes ya. Tahun 90-an dia udah ada ya yang berkaitan dengan pribadi Yesus. Pengajaran ini menyatakan bahwa Kristus datang ke atas Yesus. Jadi Yesus itu manusia biasa dimasuki Kristus, teman-teman. Nah, ini ada juga orang Kristen yang suka salah paham. Yesus itu adalah seorang manusia yang kerasukan Allah. Ada ya orang Kristen sekarang, kita hanya menyembah Allah yang ada di dalam diri Yesus. Loh, Yesus itu bukan kerasukan Allah. Loh, dia itu Allah gitu loh. Ya. Nah, dia itu sendiri Allah, dia Allah dalam wujud manusia. Ya, makanya dikatakan inilah misteri keagungan iman kita. Dia Allah dalam wujud manusia. Satu pribadi yang sama yang sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Ya. Kemudian Yesus ini kerasukan Kristus. Kemudian Kristus itu meninggalkan tubuh Yesus ini, si manusia Yesus ini, sesaat sebelum penyalipannya. Nah, pada dasarnya Cerinthus mengajarkan bahwa pribadi Kristus dan Yesus adalah dua makhluk yang berbeda. Ya, ini keliru. Keilahian dan kemanusiaan Yesus itu nggak bisa dipisahkan. Ya, Yesus bukan kadang-kadang Allah, kadang-kadang manusia. Bukan kadang-kadang dia kerasukan tiba-tiba jadi Allah. Atau dia berperan enggak. Dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Ya, saya tahu ada banyak orang yang susah ya menerima kristologi ini. Tapi kalau Anda belum sampai pada pengertian itu, ya, maka Anda akan masuk dalam pengajaran-pengajaran sesat, teman-teman. Ya, dia juga mengajarkan bahwa Yesus itu dilahirkan secara alamiah tanpa kelahiran dari seorang perawan, tanpa kelahiran ilahi maksudnya ya. Cerinthus dididik dari Efesus dalam menangani segala permasalahan hikmat orang-orang Mesir. Jadi dia memiliki suatu pandangan percampuran teologi Kristen dengan pagan. Pandangan Cerinthus ini diserap oleh kelompok Ebionit. Sebagian dari golongan Ebionit mungkin karena pengaruh Yahudi akhirnya menolak kelahiran Yesus dari seorang perawan, suatu akidah yang jelas berbeda dengan gereja Yerusalem yang meyakini praeksistensi Sang Mesias sebagai putra Allah, Sang Firman, ya. Menurut Irenaeus, kaum Ebionit menganggap bahwa Yesus Kristus dilahirkan seperti layaknya kelahiran manusia pada umumnya, yaitu anak dari pasangan Yusuf dan Maryam. Nah, kemungkinan Ebionit ini adalah sekte Nasrani yang dimaksud di dalam Quran. Kelompok fanatik Ebionit ini akhirnya pelan-pelan ditelan oleh perkembangan sejarah. Dia ganti nama nih. Ya, doktrinnya berpengaruh ke dalam ajaran Islam. Karena sikap eksklusivisme mereka sendiri. Jangankan mereka diterima oleh orang-orang Kristen non-Yahudi yang semakin berkembang pesat. Di kalangan orang Kristen Yahudi saja mereka semakin terasing. Ya, mereka masih bertahan di beberapa tempat sebagai minoritas-minoritas kecil termasuk di Mekah hingga menjelang dan pada waktu kelahiran Islam. Jadi doktrin pada waktu itu jadi ada percampuran yang luar biasa ya. Pada waktu kelahiran Muhammad itu ya, pada waktu zaman Muhammad ya, si nabinya Islam ini, sehingga ini kayaknya ini benar-benar
terjadi suatu teologi yang campur baur ya, ada Kristennya, ada Yahudinya, ada pagannya, ya sudah tercampur dengan agama Zoroaster. Ya itu semua kumpul karena Mekah ini merupakan pusat ya, kalau kita lihat bukan Mekah yang ada di Arab Saudi sekarang ya. Kemungkinan Mekahnya ini masih di daerah-daerah atas ya, di daerah-daerah Nabatean, daerah-daerah Petra, Jordan ya. Mekahnya di sana. Itu merupakan, jadi Ka'bah itu merupakan salah satu istilahnya tempat peribadatan bersama, teman-teman. Campur, pagan boleh di situ, Kristen boleh di situ, Yahudi, pokoknya siapa aja boleh. Ya toleransi agamanya terlalu tinggi, teman-teman. Jadi semua agama boleh di situ. Ya, karena itu merupakan satu kayak pasar kumpulan orang-orang berdagang, sekaligus mereka boleh menaruh dewa-dewanya di situ. Ya, jadi terjadi interaksi beberapa teologi-teologi, ya ada pagannya, ada Zoroasternya, ada sekte-sekte Kristen bidat, itu masuk di situ, teman-teman. Ya, salah satunya adalah Waraka bin Nawfal ya, yang menulis Injil, menuliskan Quran untuk Muhammad ya. Nah, ini ada juga ya di dalam bukunya Islam adalah kebangkitan jadi Islam ini adalah kebangkitan kembali dari kelompok Yahudi Kristen ini ya. Ini referensinya ada di Bambang Nurseno, judulnya Hanif, Nasoro, dan Kristen Sirah menjelang zaman kelahiran Islam. Jadi ada latar belakangnya, teman-teman ya. Ajaran antikristus Serintus itu berperan dalam akidah sekte Ebionit ini. Jadi jangan salah ya, sekalipun mereka mau mengaku Yesus, Yesus yang mana yang mereka sembah, dan Yesus yang bagaimana yang mereka percayai. Ini sama dengan klaim dalam salah satu surah di Al-Maidah yang menulis, telah kafirlah orang yang berkata Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Ajaran Serintus ini jelas mengajarkan bahwa Kristus atau Mesias ini makhluk roh, tapi Yesus atau Isa ini manusia biasa. Sehingga sesat kalau ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Allah adalah makhluk roh, katanya gitu. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan, Yesus berkata apa? Allah adalah roh. Ya. Nah, sekte Yudeo-Kristen abad-abad tahun 200 sampai 400 Masehi ya, abad ke-2 sampai ke-4 ya, menjelang abad ke-4. Mereka percaya pada karakter mesianik Yesus. Mereka percaya Yesus ini Mesias, mereka percaya Isa ini Al-Masih gitu. Tapi menyangkal keilahian dan muasal supranaturalnya. Mereka menjalankan ritus-ritus Yahudi, sunat, sabat pada hari ke-7. Dia menggunakan Injil menurut Matius yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramaik. Tapi menolak tulisan-tulisan Paulus sebagai tulisan-tulisan dan yang difirmankan oleh Roh Kudus. Mereka menganggap itu tulisan-tulisan murtad, katanya gitu. Ya. Nah, ini ada di dalam Irenaeus ya. Judulnya adalah menentang bidat-bidat. Kemudian di dalam tulisan Origenes ya, tulisannya adalah menentang Celsum. Nah, ini menentang doktrin Celsum. Jadi bapak-bapak gereja itu dari dulu sudah terbiasa untuk berapologetika. Ya, ketika ada bidat, ketika ini mereka membuat satu bantahan ya, bantahan yang cantik ya. Kemudian Eusebius historical ya, atau kitab sejarah. Ya, juga ada Hippolytus ya, ini sama, bantahan untuk kaum bidat-bidat. Jerome, komentarnya di dalam kitab Yesaya ya. Namun beberapa orang Ebionit menerima doktrin tentang kelahiran supernatural Yesus dan menyusun kristologi mereka sendiri. Jadi mereka itu menyusun sendiri kristologinya ya, bukan atas dasar pengajaran para rasul ya. Ebionit dari kata ebionim artinya miskin dalam pengetahuan. Ya, kemudian tokoh mitos dengan nama Ebion ditemukan sebagai pendiri sekte, seperti juga Serin atau Kerintus ya, gurunya tinggal di antara orang-orang Nazaret di Kokabe, sebuah desa di distrik Basan di sisi timur Sungai Yordan. Dan setelah menyebarkan ajaran sesatnya di antara orang-orang Kristen yang melarikan diri ke bagian Palestina ini setelah penganjuran Bait Suci, dia bermigrasi ke Asia dan ke Roma. Jadi sekte bidat-bidat pada waktu itu tersebar, termasuk salah satunya ke semenanjung Arab ya. Orang-orang Kristen mula-mula menyebut diri mereka tuh lebih disukai Ebionim. Ya, katanya mereka lebih suka disebut kaum Ebionim. Ya, atau orang-orang miskin. Ini Anda baca sendiri referensinya ya. Kemudian Origen itu meskipun tidak jelas arti sebenarnya dari istilah Ebionim, memberikan kesaksian yang lebih penting bahwa semua orang Yahudi Kristen disebut Ebionit. Ya. Orang-orang Kristen yang melarikan diri ke tanah Transjordania. Nah, ini lihat ya, di daerah Yordan teman-teman semua larinya. Petra, di situ tempat di mana kita percaya asal muasal Ka'bah dan Mekah yang pertama kali kumpul semua di situ tuh bidat-bidatnya ya. Kemudian dianggap sebagai sekte bidat sesat Ebionit. Ya, karenanya muncul legenda
seorang bernama Ebion ya. Padahal sebenarnya nggak ada nama Ebion ini, hanya ini doktrin yang dibaharui aja ya. Nah, ini dari mereka kemudian muncul juga Simakus, penerjemah Alkitab ya. Oke. Kemudian bidat lainnya adalah Pandaisme atau kaum Sabian, ini masih ada sampai sekarang ya. Nah, kita lihat ya, ini adalah simbol mereka ya. Ini masih nih kayak salib begitu simbolnya, tapi pakai kain dililit. Nah, itu adalah simbol daripada orang Mandaisme atau Sabian di dalam Quran. Kelompok Sabian ini disebut juga nih dalam Quran selain orang-orang Majusi tadi. Quran surah 262, Quran surah 569, Quran surah 2217 disejajarkan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang disebut sebagai monoteisme. Mandaisme dikenal sebagai Sabianisme adalah agama gnostik, monoistik, dan etnis. Nah, jadi kalau masuk dalam Quran, artinya pada zaman Muhammad membuat Quran ya, itu memang dia terpengaruh ya, ada interaksi dengan kaum Zoroaster, ya, kaum Ebionit, ya memang ada pengaruhnya ya. Penganutnya Mandaya itu memuja Adam, Habel, Set, Enos, Nuh, Sem, Aram, dan terutama Yohanes Pembaptis. Jadi nabi utama mereka namanya Yohanes Pembaptis ya. Orang Mandaean berbicara dalam bahasa Aram Timur yang dikenal sebagai bahasa Mandaik. Oke. Nama Mandaean dikatakan berasal dari bahasa Aram Manda yang berarti pengetahuan. Di Timur Tengah, tetapi di luar komunitas mereka orang Mandaean lebih dikenal sebagai dengan bahasa Arab Suba ya, atau Subi, kaum Sabian. Istilah Suba berasal dari akar kata bahasa Aram yang berhubungan dengan baptisan, karena orang-orang Mandaean ini terus-menerus dibaptis nih, hampir tiap minggu nih dibaptisnya teman-teman ya. Neo-Mandaiknya adalah Sabi ya, dalam Quran disebut kaum Sabiin ya. Disebutkan 3 kali di samping orang Yahudi dan Kristen. Kadang-kadang orang-orang Mandaean disebut sebagai Kristen penganut Santo Yohanes Pembaptis ya. Jadi mereka nggak mengakui Yesus tapi mengakuinya malah Yohanes Pembaptis sebagai juru selamatnya mereka ya. The Teachings of the Kings. Nah, ini atau Mandaean Book of John. Nah, ini adalah buku yang dipegang oleh komunitas ini. Doktrin utama mereka disebut Nazaruta atau Nazorenisme. Penganutnya adalah kaum Nazorai ya. Kemungkinan ini disebut juga Nasrani ya, Nazorai, Nazoren. Di dalam kelompok orang ini, teks-teks ini selanjutnya membedakan antara seorang imam, Tarmiduta, dan seorang awam atau Mandayuta. Kata terakhir yang berasal dari kata mereka untuk pengetahuan atau kaum Manda ya, artinya itu pengetahuannya Manda. Sabian atau Mandaean itu berarti yang dibaptis, yang mengakui eksistensi Tuhan loh. Mereka percaya Tuhan loh teman-teman. Tapi Tuhan yang mana ya? Nah, menurut teks Mandaean, ya ada kitab lainnya mereka pegang namanya Haran Gawaita. Catatan sejarah Mandaean itu dimulai ketika sebuah kelompok yang disebut Nasorean itu meninggalkan Yudea Palestina dan berimigrasi ke Medina ya pada abad pertama Masehi. Alasan yang diberikan untuk ini adalah penganiayaan mereka di Yerusalem. Nah, jadi ini semua lari nih karena penganiayaan Yerusalem pada waktu itu. Ya termasuk orang-orang Kristen, orang Yahudi itu tersebar ke berbagai tempat, teman-teman. Termasuk bidat-bidatnya juga kesebar nih ya. Ya, kok orang Mandaean ini ya yang menganut agama Mandaean ini juga melarikan diri sama tadi seperti kaum-kaum Ebionit ya, dan berinteraksi di sekitar daerah selatan ya. Nah, para emigran pertama-tama pergi ke Haran, yang mungkin di Turki modern ya, atau Hauran, dan kemudian perbukitan Median Iran sebelum akhirnya menetap di provinsi selatan Mesopotamia atau Irak modern ya. Jadi mereka melarikan diri. Sekarang ini kaum Mandaean banyak di daerah Irak ya. Pada awal penaklukan Muslim atas Mesopotamia, pemimpin Mandaean Anush Bardanya muncul di hadapan otoritas Muslim menunjukkan kepada mereka salinan Ginsarabah ya. Ginsarabah ini kitab suci Mandaean juga dan menyatakan kepala Nabi Mandaean sebagai Yohanes Pembaptis yang juga disebutkan dalam Quran sebagai Yahya bin Zakaria. Nah, ini mengidentifikasikan Mandaean dengan Sabian yang disebutkan dalam Quran sebagai termasuk di antara para ahlul kitab. Nah, ini memberikan Mandaean status sebagai agama minoritas hukum dalam kekaisaran Muslim. Jadi diperbolehkan pada waktu itu ya. Mandaean selanjutnya dikaitkan dengan Sabian dan kelompok Kristen Yahudi Elkesets ya. Karena lokasi ketiganya di Mesopotamia pada abad-abad awal Masehi dan kesamaan dalam kepercayaan mereka. Nah, pentingnya pembaptisan dalam ritual ketiganya secara khusus juga disebutkan ya. Jadi mereka wudhu terus nih teman-teman ya. Seperti Mandaean, Sabian juga dikatakan sebagai Gnostik dan keturunan Nuh. Ya pastilah semuanya keturunan Nuh ya kan, pada waktu itu manusia kan semuanya keturunan Nuh ya. Mandaean terus diidentifikasikan dengan Sabian hingga saat ini ya. Nah, oke. Di antara komunitas yang memiliki pengetahuan rahasia itu disebut Nasorean ya atau Nazaren.
Pada saat yang sama, kaum awam yang bodoh atau setengah bodoh disebut Mandaians atau Mandainostik. Ketika seorang pria menjadi pendeta, dia meninggalkan Mandaisme dan memasuki Tarmiduta ya atau keimamatan ya. Bahkan saat itu ia belum mencapai pencerahan sejati karena ini yang disebut Nasiruta hanya dimiliki oleh segelintir orang. Mereka yang memiliki rahasianya mungkin menyebut diri mereka orang Nasorean. Ya, saat ini menunjukkan tidak hanya orang yang mematuhi semua aturan kemurnian ritual dengan ketat, tetapi juga orang yang memahami doktrin rahasia. Wah, jadi lebih pintar dibanding orang-orang awam gitu ya katanya ya. Pengikut aliran ini disebut Mandaisme, Nasorean atau Sabian. Tokoh sentral dalam agama ini adalah Yahya Pembaptis anak Zakaria. Jadi mereka mengagungkan sekali ya Yohanes Pembaptis. Nah ini ada aliran Gnostik yang berkembang sampai abad kedua yang ditentang dalam Alkitab dan bapak-bapak gereja yang menganggapnya sebagai bidat. Nah pada dasarnya aliran ini menolak keilahian Yesus ya. Nah ini masuk sama dengan Islam juga yang menolak keilahian Yesus dan menyatakan Yesus tidak disalibkan melainkan diserupakan. Waduh. Ring the bell teman-teman. Mirip gak ini dengan Islam? Iya, jadi inilah jadi kaum Sabian inilah yang mempengaruhi ya atau kaum Mandaian yang disebut Nasrani ya kaum Nasaroni ya yang ini itu juga mengatakan bahwa Yesus nggak disalibkan tapi diserupakan. Nah ini masuk ya mempengaruhi ajaran-ajaran Islam dan ayat-ayat Quran. Dalam pandangan Sabian, Yesus adalah Mesias palsu yang membengkokkan ajaran Yohanes Pembaptis, katanya gitu. Kitabnya ditulis dalam bahasa Mandaik Aramaik yang dipercaya sebagai tulisan Yahya Pembaptis, katanya gitu ya. Kemudian ada satu lagi buku yang mereka pegang, Codex Nazareanus, ya kaum Nasrani, yang mereka sebut The Book of Adam. Jadi mereka mencampurkan doktrin Kaldean di sini yang percaya pada bintang-bintang dan jin, ya. Waduh, ya ini mirip sekali dengan Islam ya teman-teman ya. Mereka juga percaya pada jin-jin, jin ifrit ya, jin ifrit ya. Dalam Kodeks Nasarianus diceritakan secara tidak kronologi, ya. Jadi ceritanya memang ini tidak kronologi ya, nggak tersusun secara rapi. Nuh, Abraham, Musa, Salomo, Bait Suci Yerusalem, Yohanes Pembaptis, Yesus dan Mahomet. Ya, jadi kemungkinan juga ini si Mahomet ini juga mendapatkan pengaruhnya. Makanya cerita Quran itu nggak kronologi ya teman-teman ya. Isa Al-Masih bisa ada di zaman Musa ya, karena campur aduk ya. Nah, di dalamnya terdapat tulisan yang dipercaya yang mereka sebut sebagai Ginsar Raba atau harta karun besar. Ya, atau Sidra Raba, kitab besar yang menceritakan bagaimana alam semesta diciptakan dan sebagainya. Nah, inilah yang terbesar dan terpenting di dalam kitab mereka yang disebut Sidra Rabat ya atau buku besar yang dikenal juga sebagai Ginza atau harta karun. Terdiri dari dua bagian yang tidak sama. Yang lebih besar disebut Yamina, jadi kitabnya ada dua, yang kanan dan yang bagian lebih yang kiri itu lebih kecil ya, namanya Snala ya. Karena cara mereka terikat bersama. Yang pertama ini kayak kalau di kita kan perjanjian lama perjanjian baru ya, kalau mereka enggak ya. Karena cara mereka terikat bersama. Nah, yang pertama ditujukan untuk yang hidup, yang terakhir terutama tadi dari doa-doa yang dibacakan pada pemakaman para imam ya. Tapi mereka juga mengatakan nabi palsu terakhir ya, mereka menolak Yesus juga. Tapi dikatakan nabi palsu terakhir adalah Muhammad atau Ahmad Barbisbat. Wah, kok bapaknya jadi Bisbat ya? Apa namanya Ahmad. Ahmad anaknya si Bisbat katanya gitu. Ya, jadi mereka mengenali Muhammad ini sebagai nabi palsu. Orang-orang Mandaisme ini atau orang-orang Nasrani ini. Tetapi Anos yang tetap dekat di sampingnya dan terus langsungnya, Anos ini mungkin ahli ya, mencegah permusuhan dari orang-orang yang percaya sejati yang mengklaim telah memiliki di Babilonia di bawah Abasyah 400 tempat ibadah. Ya. Penganiayaan berikutnya memaksa mereka mundur ke Amara di sekitar Wasit dan akhirnya ke Khuzistan. Di akhir dunia mereka mengatakan iblis Ur ya, ada iblis namanya Ur ini akan menelan bumi dan dunia menengah lainnya yang lebih tinggi. Dan setelah itu akan meledak dan jatuh ke dalam jurang kegelapan, di mana bersama dengan semua dunia dan kekuatan kegelapan, ia pada akhirnya akan berhenti. Ya, sehingga sejak saat itu alam semesta hanya terdiri dari satu dunia cahaya yang abadi katanya. Ini kepercayaan mereka ya. Kaum Nasarean ini mereka adalah orang-orang Yahudi berdasarkan kebangsaan berasal dari Gileaditis, Basanitis dan Transjordan. Mereka mengakui Musa dan percaya bahwa dia telah menerima hukum. Ya.
tetapi dia juga mencampurkan dengan beberapa pengajaran lainnya. Jadi mereka ini ada orang Yahudi yang menjalankan semua perayaan Yahudi, tapi mereka tidak akan mempersembahkan korban atau makan daging. Mereka menganggap makan daging atau berkurban dengan daging itu haram. Mereka mengklaim bahwa kitab-kitab ini adalah fiksi ya, kitab-kitab Alkitab ya. Dan bahwa tidak ada satupun dari kebiasaan-kebiasaan ini ditetapkan oleh para leluhur. Jadi mereka bilang, nggak mungkin ini tradisi-tradisi ini ada sejak nenek moyang kita katanya gitu ya. Nah inilah perbedaan antara kaum Nazareans dengan yang lainnya. Nah ini ada di dalam Panareon Epifanius ya. Buku 1 pasal 18 ya. Jadi ini kita ambil dari catatan-catatan kuno ya, tulisan-tulisan kuno tentang bidat-bidat ya. Nah, kaum Mandaisme ini mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias palsu, ya, dan percaya Yesus lahir dari Maryam anak Musa. Nah, ini ya, Dela Yahib Maryam bat Musa. Jadi ini bingung-bingung ya. Inilah kesalahan sejarah nih dalam Mandaisme. Jadi dikatakan Maryamnya ini Maryam anaknya si Musa. Aliran ini tidak paham Trinitas. Ya, mereka mengaku Yesus adalah roh dan firman Bapa sendiri, tapi mereka menolak kekekalan dan keilahian Yesus. Nah, ini sama seperti Muslim. Muslim mengatakan Isa itu rohullah dan kalimatullah. Ya, tapi mereka nggak paham sebenarnya. Ya, mereka nggak paham. Ya. Nah, sekarang selanjutnya ini bidat Manikeisme. Mani itu adalah seorang Iran, lahir kira-kira tahun 216 di dekat Seleucia Ctesifon, ya, sekarang Almadain di Kekaisaran Partia. Yang menurut kodeks kolon ya, kolon Mani kodeks. Orang tua Mani tadi kita sudah baca ya, anggota dari sekte Gnostik Kristen. Ya, namanya Bidat Elkesites ya. Nah, Mani ini menyusun 7 kira-kira ya, ada 7 kitab ya, 6 diantaranya ditulis dalam bahasa Syria, suatu variasi akhir dari bahasa Arab. Yang ketujuh, Sabusragan itu ditulis oleh Mani dalam bahasa Persia Tengah dan disampaikan olehnya kepada Kaisar Sasania atau Sapur I ya. Meskipun tidak ada bukti bahwa Kaisar Sapur I adalah seorang Manikean, dia mentoleransi penyebaran Manikeisme dan menahan diri untuk tidak menganiaya dalam batas-batas kerajaannya. Jadi pada waktu itu aliran ini diperbolehkan berkembang ya. Kemudian di dalam kitab Fihris karya Ibn al-Nadim, Nabi Mesopotamia bernama Mani, itu pendiri agama Manikeisme, dibesarkan dalam sekte Elkesite. Ya, ini dikonfirmasi oleh kolon Mani Codex ya. Jadi ini alirannya cuma berubah berganti nama aja, tapi sebenarnya doktrinnya sama ya. Mani kemudian meninggalkan Elkesites untuk menemukan agamanya sendiri. Dalam analisis komparatif ya, Egyptologis Seth Soderberg menunjukkan bahwa Psalm of Thomas ya, Mazmur Thomas karya Mani terkait erat dengan teks-teks Mandaean. Ini menyiratkan bahwa Mani memiliki akses ke literatur agama Mandaean atau keduanya berasal dari sumber yang sama. Jadi ini saling berkaitan ya antara bidat Elkesites, Mandaisme dan juga Manikeanisme, ini semua saling berpengaruh. Yang akhirnya berubah nama menjadi Islam ya. Mani mendirikan agamanya sendiri yang disebut dalam bahasa Aramaik sebagai Dinan Nurra atau agama terang. Ya, atau Injil menurut Nabi Mani katanya gitu ya. Mani menyebut dirinya apa? Penutup para nabi. Ya, kut mata di sile ya, penutup para nabi, kut mata di nabi. Ya, ini sama nggak sama Muhammad? Sama ya, sama dengan klaim-klaimnya Muhammad. Mani mengaku sebagai Parakletos, sebagai Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 26. Nah, ini ya coba ditarik oleh Muslim ya, bahwa Roh Kudus itu sebenarnya yang diutus oleh Yesus itu adalah siapa? Muhammad. Ya. Jadi ini semua ini sama teman-teman ya. Kalau kita lihat bidat-bidat ini sama aja. Tak ada satupun dari kitab suci Manikean yang bertahan secara keseluruhan dan tampaknya fragmen yang tersisa belum bisa dibandingkan dengan Ginsarabaya yang dimiliki oleh kaum Mandean. Oke. Nah, ini yang terakhir ini bidat Mormonisme. Wah, kita belum membahas saksi Yehova ya. Tetapi ini yang saya mau sebutkan. Ini kenapa? Karena mereka juga mengatakan mereka menerima kitab-kitab dari surga, teman-teman. Coba kita lihat nih, doktrin Mormonisme ini juga berasal dari kekristenan yang mengaku orang Kristen. Dimulai dari seorang petani yang bernama Joseph Smith ya, kira-kira tahun 1820-an di New York Barat ya, di Amerika nih. Setelah berdoa mengenai denominasi di mana dia harus bergabung, Smith mengatakan dia menerima sebuah penglihatan pada musim semi tahun 1820. Disebut sebagai penglihatan pertama. Smith mengatakan bahwa Allah Bapa dan putranya Yesus Kristus menampakkan diri kepadanya dan memerintahkan dia untuk tidak bergabung dalam gereja-gereja yang ada karena mereka semua salah katanya gitu ya.
Selama tahun 1820-an, Smith mencatat beberapa kunjungan malaikat. Jadi dia mengaku, oh ada kunjungan malaikat-malaikat gitu ya. Nah ini iblis itu bisa menyamar menjadi malaikat-malaikat, teman-teman ya. Hati-hati ya. Orang yang mengatakan, oh aku dapat penglihatan ini, aku dapat penglihatan ini, ya. Aku dapat wahyuan ini, aku nanti di surga, nanti rumahku di sebelah istananya Raja Daud, gitu ya. Nanti rumahku itu lotengnya 3, ya. Nanti aku di surga naiknya Lamborghini, ya. Ya seperti itulah teman-teman. Ya ini bidat-bidat ini sama aja ya. Mengatakan mereka bisa melihat ini, melihat itu, melihat ini. Tapi ajarannya ternyata tidak sesuai ya dengan doktrin yang sehat di dalam Alkitab kita. Jadi hati-hati ya. Ya, mereka merasa oh ini yang dapat penglihatan yang datang di malaikat sama seperti Muhammad ya seperti Mumu mengatakan oh ini yang datang Jibril ternyata apa sih jin yang datang ya nyamar. Ya iblis itu bisa menyamar menjadi malaikat terang ya hati-hati semua penglihatan itu perlu diuji ya. Dan dia katakan disuruh sama Tuhan nih untuk membangun sebuah gereja Kristen yang benar katanya gitu. Kemudian Joseph Smith ini mengaku dia mendapatkan kitab Mormon, kitab dari sorga, yang diterjemahkan dari tulisan di atas lempengan-lempengan emas dalam bahasa Mesir yang diperbaharui. Diterjemahkan dengan bantuan Urim dan Tumim serta batu pelihat katanya gitu. Ya, aduh ini kayalannya gede sekali ya teman-teman ya. Dia mengatakan seorang malaikat pertama menunjukkan kepadanya lokasi lempengan-lempengan itu tahun 1823 terkubur di bukit terdekat. Dengan bantuan Martin Harris, seorang pengikut awal, Smith mulai mendiktekan teks kitab Mormon pada tanggal 12 April 1828. Ini sama nggak seperti Muhammad? Sama. Mengaku mendapatkan kitab dari surga, kemudian dia memanggil sahabat-sahabatnya. Nih, ada firman dari Allah nih, aku dapat wahyu katanya ya. Meskipun terjemahannya tuh kadang-kadang terganggu juga oleh penganiayaan ya, pekerjaan Smith terus berlanjut untuk menghidupi keluarganya. Tapi gereja Mormon sampai sekarang ini masih ada loh teman-teman. Ya. Kemudian dan Haris kehilangan 116 halaman. Naskah kitab Mormon selesai pada bulan Juni 1829. Smith mengatakan lempengan-lempengan itu dikembalikan kepada malaikat itu setelah dia menyelesaikan terjemahannya. Jadi habis diterjemahin, dia ambil balik itu sama malaikat. Jadi buktinya apa? Nggak ada, ya. Selama waktu itu, Smith mengatakan dia memiliki lempengan-lempengan itu. 15 orang diizinkan untuk menyaksikan keberadaan mereka. Katanya, ya. Nah, ini tadi semua adalah ya bidat-bidat. Kalau teman-teman melihat ya, semua bidat-bidat ini apa teman-teman mirip ya dan berpengaruh di dalam Islam dan Quran. Jadi Anda sudah bisa membedakan sendiri untuk tahu ajaran antikristus. Tetapi yang paling benar nih teman-teman ya, saya kasih Anda ayat ya. Ayat Alkitab kita. Ketika saya mempelajari Quran, ya yang mereka mengatakan kami ini lebih Kristen daripada orang Kristen karena kami mengikuti ajaran Yesus gitu ya. Kami ini yang paling suci, kami mengikuti ajaran Yesus. Kalian yang Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus katanya. Ya padahal ketika saya mempelajari Islam nih, saya lihat ya, saya sharingkan sama Anda. Nih, saya sharekan. Ya, teman-teman ya. Quran itu boleh kamu percaya. Oh, Yesus lahir dari perawan, Yesus adalah kalimatullah dan rohullah ya. Dia memang hidupnya suci, dia nabi yang soleh, nabi yang luar biasa. Tapi dia menyangkal ketuhanan Yesus. Padahal the lordship ketuhanan Yesus itulah titik di mana kamu bisa diselamatkan. Ya, ketika Yesus berkata kepada Rasul Petrus, dia bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus mengatakan, kau Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon Bar Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan atau mewahyukan hal itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, jadi ketika dikatakan seperti itu, teman-teman, ya, Islam, Quran itu menyangkal Yesus itu anak Allah. Itu udah penghujatan yang paling keji. Itu adalah roh antikristus. Saya tunjukkan sama Anda ya. Galatia 1 ini selalu dikutip. Islam itu memberitakan Injil yang lain, teman-teman. Injil palsu. Menurut mereka Injil itu sebuah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen, berusia 40 hari. Ya, nanti kita bahas ya, Injil Baby Isa namanya. Ya. Itu bukan Injil, itu palsu, teman-teman.
Jadi Islam ini dibangun di atas deception atau penipuan yang luar biasa. Kepalsuan. Dan herannya ratusan juta orang Indonesia ini terkecoh. Kita percaya kepada Injil ke kitab Injil yang mana? Injil yang diberikan kepada baby Isa. Mama, aku dijadikan nabi dan aku diberi kitab. Jadi Isa itu sudah bicara dari sejak dalam kandungan. Bahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 110, ya tadi surat 19 ayat 30, Isa diberikan kitab pada waktu masih baby, dan Isa bicara pada waktu masih baby, aku diberikan kitab. Nggak tahu kitabnya di mana sekarang. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 110 dikatakan Isa itu diajar menulis hikmah Taurat dan Injil di dalam kandungan, teman-teman. Aduh, dongeng-dongeng khayalan. Bahkan kalau Anda di TikTok ya katanya, kalian tuh Kristen harusnya itu ya, ikut itu loh Injil Filipus, Yesus menikah, kata si bibir monyong. Ke Injil yang benar itu bukan Matius, Markus, Lukas, tapi Injil Barnabas. Ada yang ngomong gitu kan? Kenapa? Karena memang mereka itu bidat. Jadi sukanya buku-buku bidat gitu loh. Jadi Islam ini ajaran anti Kristus. Ini kita lihat ya. Rasul Paulus sudah memperingatkan di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 9, kita baca ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Yang mengatakan Yesus nggak mati, diserupakan. Yesus adalah keponakannya Musa dan Harun. Yesus dibunuh pada zaman Musa, itu bohong. Islam itu agama kebohongan. Ya, agama pret. Ya, itu pret, preketek teman-teman. Ya, tidak ada satupun kebenaran di dalam Islam. Ya, tetapi Rasul Paulus mengatakan ini, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Kenapa pelayanan apologetika Al-Hayat berfokus kepada Muslim, teman-teman? Karena Muslim ini berasal dari bidat Kristen. Dia keluar dari agama Kristen yang sejati, keluar dari ajaran yang sehat. Dia mengabarkan Injil yang palsu dan Yesus yang berbeda. Tapi kalau Anda bicara dengan orang ateis, Anda bicara dengan mereka mungkin belum mengenal Yesus. Mereka nggak kenal orang Buddha, orang agama-agama lain lah. Mereka nggak kenal. Tapi Islam yang mengaku Muslim, dia merasa sok kenal, sok dekat sama Yesus. Mereka nggak tahu Yesus yang mana. Isa yang lahir di bawah pohon kurma, Bu. Anda lihat perdebatan saya dengan si yang namanya Abdurrahman, yang namanya Kang Abdul itu yang mengaku aku namanya Max. Ya, mengatakan kami percaya kok kepada Yesus yang lahir di bawah pohon kurma. Itu Injil palsu. Ya, ini lihat nih, yang memberitakan Yesus yang berbeda, terkutuk. Makanya Muhammad sekarang mati, meletrek, matinya terkutuk. Ya, sekarang kita lihat 2 Korintus 11 ayat 4. Ya, makanya Muhammad tuh matinya terkutuk, diracun, ya, kayak tikus diracun. Ya. Sekarang 2 Korintus 11 ayat 4. Dikatakan begini nih, Anda baca nih. Ya. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang kami beritakan. Tadi bidat-bidat itu percaya Yesus enggak? Percaya, mereka ngerti. Kenal, ngerti. Ada nabi namanya Yesus, ada seorang namanya Yesus. Tapi percayanya Yesus yang lain. Yang berbeda dari ajaran para rasul. Yang ortodoks. Ya, yang lurus. Mereka memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, kata para rasul. Ya, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain. Lah Islam itu memberitakan Yesus yang beda, teman-teman. Memberitakan Injil yang lain. Ya. Sekarang kita lihat nih. Apa kata Rasul Yohanes? Ya. 1 Yohanes 2. Ya. Islam itu memberitakan Yesus yang tidak mati, yang tidak menebus dosa-dosa kita.
Padahal para rasul itu bukan saksi mata. Islam menyangkal Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, sang Mesias. Ya. Dan Islam itu adalah agama antikristus. Rohnya itu adalah spiritnya antikristus. Kenapa? Berasal dari dalam tubuh gereja sendiri. Jadi jangan salah ya, bidat-bidat itu Mormon tadi yang Joseph Smith mengaku apa, orang Kristen dari tubuh gereja sendiri. Agustan itu kan mengaku dulu pendeta. Ya, semua itu mengaku dari. Jadi Islam itu bidat Kristen. Nih lihat nih. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dengar ya. Kita ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dan inilah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi antikristus ini bukan dari orang luar, bukan dari orang Buddha, bukan dari orang Hindu, bukan dari orang yang nggak kenal Tuhan, bukan. Dari kaum bidat sendiri, bidat Kristen. Ya, mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, ya niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Lalu saya kasih tahu Anda nih 1 Yohanes 2 ayat 22. Ya. Siapakah pendusta itu? Muhammad adalah seorang pendusta. Dia menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Dia menyangkal the sonship, keanak-Allahan Yesus Kristus. Dia menyangkal the lordship, ketuhanan Yesus Kristus. Ya, Muhammad adalah bidat Kristen antikristus. Islam adalah agama yang dibangun di atas penipuan dan kebohongan. Ya, Muhammad itu adalah antikristus yang menyangkal baik bapa maupun anak. Ya. Nah, saya mengakhiri ya sesi kita ya. Sudah berapa lama tadi kita? 1 jam. Ya, oke, jangan kelamaan. Nanti selanjutnya kita akan bahas ya, kita akan tetap buka ya, kita akan expose siapa itu Muhammad si nabi palsu ini. Kita akan expose Quran yang adalah kitab pantun ya. Kitab pantun ya. Ya, kitab pantun ya. Ya, dalam sesi-sesi selanjutnya, dan saya akan lebih sering siaran live ya. Anda subscribe 4 channel daripada Al-Hayat Indonesia. Ya, kita akan mulai aktif untuk di TikTok juga, nanti akan masuk ke dalam channel, tapi nggak di sini siarannya, akan dimasukkan dalam channel Al-Hayat Debat Channel ya. Jadi kita mempunyai 4 channel teman-teman. Untuk membahas Alkitab, kita mempunyai Al-Hayat Apologetic, Al-Hayat Indonesia Apologetics Channel ya. Itu kita nggak akan bahas Islam di sana. Kemudian kita akan bahas Islamologi khusus perbandingan agama di sini ya, di Al-Hayat Murtadin Center Indonesia. Kemudian ada Debat Channel ya, Al-Hayat Debat Channel. Anda tinggal klik aja di atas itu sudah ada ya channel afiliasinya, Anda tinggal klik aja, tinggal subscribe. Kemudian nanti kita akan siaran dalam bahasa Inggris ya, kita akan undang juga narasumber-narasumber kita ya di channel Al-Hayat International Ministry ya, dan doakan pelayanan Al-Hayat International Ministry menjadi semakin besar, dan kita akan didukung untuk membantu para ex-muslims ya, para murtadin yang teraniaya untuk bisa mendapatkan hak kebebasan berbicara, dan doakan terus ya supaya kita terus sehat di sini ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Ya, sudah hampir 2 jam. Ya, kita akhiri sampai di sini. Saya akhiri dengan doa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh live Tuhan, untuk memberitakan kebenaran-Mu, kabar baik-Mu, Injil kerajaan-Mu. Bapa, berkati channel ini dan live stream ini untuk semua penonton dan semua orang-orang muslim yang mendengarkan yang ada di Indonesia, channel Al-Hayat Murtadin Center ini. Bapa, bukakan selubung yang menyelubungi mata mereka untuk bisa melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punyai,
yaitu nama Yesus Kristus, anakmu yang tunggal yang aku berikan kepada mereka. Namamu berkuasa, engkau sendiri yang menjamah mereka sama seperti engkau menjamah kami Tuhan. Engkau mengatakan bahwa bukan kami yang memilih engkau, tapi engkau yang memilih kami. Engkau memilih mereka Tuhan, kami percaya dari antara jiwa-jiwa yang mereka lahir dari keluarga muslim ini, mereka tidak pernah mengenal engkau. Mereka tidak pernah mengerti kebenaran-Mu. Yang mereka dibutakan oleh ajaran kultus Islam ini. Tuhan, terus hamba-Mu berdoa, bukakan mata mereka. Ya, ikat semua roh-roh jin yang mencoba menguasai mereka ketika mereka sholat Tuhan, mereka percaya kepada jin-jin ini. Tuhan, engkau sendiri yang menghancurkan semua kuasa roh kegelapan yang mengikat mereka. Kami berdoa mereka diberikan kecerdasan rohani Tuhan. Karena mereka ini orang-orang yang buta secara rohani. Mereka tidak tercelik matanya untuk melihat engkau. Mereka menyembah Tuhan negeri Mekah. Mereka menyembah batu hitam yang ada di Mekah. Mereka menyembah dewa-dewa pagan Islam ini Tuhan Yesus. Lalu kami berdoa Tuhan, cerikkan mata mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh mencari kebenaran-Mu. Mereka menemukan engkau. Celikkan mata mereka dari ajaran sesat yang ada di dalam Quran Tuhan. Dari kitab buatan manusia yaitu Quran. Yang menyangkal ketuhanan-Mu, yang menyangkal engkau anak Allah yang hidup. Yang menyangkal penyalipan dan kematian-Mu bagi segala dosa kami. Bebaskan mereka, celikkan mata mereka dari Quran yang menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah penebus dosa kita, satu-satunya juru selamat. Dan yang menyangkal kebangkitan-Mu pada hari yang ketiga. Di dasar, pondasi dasar inilah kami diselamatkan Tuhan. Bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Kami bersyukur Engkau memilih hidup kami. Sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan. Supaya kami tetap berada di dalam jalan-Mu. Sucikan kami dari segala kelemahan-kelemahan kami. Jauhkan kami dari segala pencobaan. Kami percaya kepadamu, Allah pencipta langit dan bumi. Bapa kami yang ada di sorga, yang mulia, yang agung. Dan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Penebus kami yang agung. Terima kasih Tuhan, kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa semoga Engkau segera datang Tuhan. Dan kami menjadi alat yang efektif untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you. Ya, terus doakan channel-channel Al-Hayat Indonesia supaya kita melayani dan sampai jumpa, sampai ketemu besok ya. Moga-moga kita akan terus siaran, berikan kekuatan biar biasa siaran terus nih ya. Terima kasih dan shalom. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman semua, kita sudah mendengarkan bersama-sama materi yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul. Materi yang luar biasa, yang tentu saja kita tidak dapatkan di bangku kuliah teman-teman, atau di gereja ketika pendeta kita berkhotbah. Ini materi yang langka teman-teman, karena menolong kita sebagai jemaat, sebagai orang awam, atau sebagai hamba Tuhan sekalipun, untuk menambah wawasan kita, memperluas pengetahuan kita seputar tentang Islamologi, apologetika, dan iman Kristen tentunya ya. Karena pembahasan Ibu Sofiatul ini mencakup banyak hal teman-teman ya. Menolong kita ketika banyak orang yang salah memahami iman Kristen, kita tidak hanya diam untuk memberikan jawaban ya terhadap apa yang mereka tuduhkan, tetapi juga kita bisa memberikan counter balik. Kita bisa serang mereka kembali ya. Kita bisa memberikan serangan kita kepada mereka, mempertanyakan keyakinan mereka. Masa sih cuma mereka yang berhak bertanya kepada kita? Kan konyol teman-teman ya. Kita pun berhak bertanya. Apapun hal yang paling sensitif pun kita bisa bertanya kepada mereka. Kan mereka yang punya iman, mereka bisa menjawab. Pertanyaannya kenapa mereka mengganggu iman kita, kan gitu teman-teman ya. Mereka kan punya hak apa terhadap iman Kristen sehingga mereka setiap hari baca Alkitab lalu menafsirkan sesuka hati mereka gitu kan. Dan uniknya teman-teman di bangsa Wakanda ini, mereka bebas kok menghina iman Kristen, menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus.
Tetapi kalau orang Kristen melakukannya, coba lihat Pak Ahok ya, itu hanya sedikit gitu ya, bahkan belum masuk ke intinya gitu ya. Itu sudah penistaan agama. Tetapi kalau teman-teman lihat di Hagia Sophia, wah itu Ahmad Kainama, Ipung Atria, serta banyak ustadz-ustadz polemikus di situ, mereka dengan seenaknya menafsirkan ayat Alkitab sesuka hatinya. Dan itu miris teman-teman ya. Kenapa? Mereka kok bebas gitu loh. Orang Kristen kenapa tidak sama melakukan itu? Seharusnya ketika orang Kristen mengkritik Al-Quran misalkan, ya diberikan kebebasan juga gitu loh teman-teman ya. Sama seperti ketika mereka mengkritik Alkitab, mereka bebas sebebas-bebasnya gitu ya. Dan ya begitulah kehidupan di Wakanda ini. Kita yang minoritas ya harus bersabar, harus menunggu momen-momen tertentu untuk bisa memberikan argumentasi atau memberikan serangan balik terhadap mereka. Oke teman-teman, saya berharap video yang telah teman-teman saksikan dari penjelasan Ibu Sofiatul ini menambah wawasan teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman, menambah cara teman-teman untuk berapologetika terhadap orang-orang yang salah memahami iman Kristen jika teman-teman berjumpa dengan mereka. Dan tentu saja teman-teman tidak mudah dibodohi oleh cara berpikir mereka yang konyol. Oke teman-teman, demikianlah video kita. Mari kita mengakhirinya dengan kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam konteks kita orang Kristen yang seringkali difitnah imannya, yang seringkali disalahpahami imannya, bahkan yang dipersekusi ya. Banyak gereja ditolak, banyak gereja yang dibubarkan, orang Kristen sedang ibadah juga dilarang gitu ya. Dalam konteks itu, firman Tuhan ini menjadi perlindungan yang berarti untuk kita. Ada 3 hal penting yang diajarkan dari firman Tuhan ini untuk kita renungkan teman-teman. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Teman-teman, kalau kita memperhatikan konteks Paulus di masa itu, dia bukanlah rasul yang pelayanan dalam keadaan yang bahagia gitu ya. Tentu saja dalam iman dia bahagia, tetapi di dalam pelayanannya dia menjumpai banyak sekali persoalan, banyak sekali tantangan yang menghambat pelayanannya gitu. Maka dia di sini bersukacita dalam pengharapan, artinya dia bersukacita sekalipun banyak tantangan yang dihadapi, tetapi dia memiliki harapan yang pasti dalam kehidupan yang kelak atau dalam di masa yang akan datang. Lalu kemudian sabarlah dalam kesesakan. Teman-teman, kunci kita bisa melewati banyak persoalan itu kita sabar dalam kesesakan ya. Bersabar itu adalah kunci yang paling baik, kunci yang paling berguna untuk kita bisa keluar dari masa-masa sulit yang kita hadapi saat-saat ini. Dan yang terakhir adalah bersukacita, bertekun dalam doa. Kita tidak pernah bisa bersukacita dalam pengharapan, kita tidak bisa sabar dalam kesesakan apabila kita tidak bertekun di dalam doa. Berdoa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk memberikan jalan keluar kepada kita dalam segala kesulitan yang kita hadapi, dan terutama cara kita berkomunikasi dengan Tuhan teman-teman ya, karena lewat itulah Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita penghiburan untuk kita bisa melewati hal-hal apapun yang kita alami, yang baik maupun yang tidak baik teman-teman. Itulah 3 hal yang kita dapat renungkan teman-teman, dan teman-teman sendiri bisa menggalinya lebih dalam lagi mengenai hal ini untuk dipraktekkan di dalam kehidupan. Ada hal-hal mungkin yang lebih luas lagi, yang lebih mengenal lagi dalam konteks kehidupan teman-teman. Renungkanlah ini baik untuk teman-teman dan saya untuk kita renungkan dalam konteks kita kekristenan di Indonesia. Oke teman-teman, demikian video kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa berikan komentarnya, subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.